Sekolah Kristen adalah ladang pelayanan yang Tuhan sediakan bagi gerejanya. Sayang, kondisi sekolah Kristen di Indonesia banyak yang menurun kualitasnya. Sekitar 40% dari 7.000 unit sekolah mengalami penurunan dan bahkan punya potensi untuk ditutup. Sekolah yang lemah akan cenderung lemah dari waktu ke waktu. Mereka membutuhkan uluran tangan dan pertolongan. Karena itu, Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia atau MPK ingin merespons ini sebagai panggilan pelayanan. MPK membuat sebuah task force yang dinamakan Task Force 3T. MPK terpanggil untuk membantu sekolah yang terpuruk, tertinggal, dan terlupakan. Sekolah yang terpuruk bisa bangkit kembali. Sekolah yang tertinggal bisa diakselerasi kemajuannya. Sekolah yang terlupakan bisa kita rawat bersama. MPK mengajak gereja, Yayasan Sekolah Kuat, Perguruan Tinggi Kristen, STT, Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Iya, suara saya terdengar ya Bapak Ibu ya. Iya, sangat jelas Kak Ruth. Baik, senang sekali kita bisa bertemu ya Bapak Ibu, bertemu kembali di webinar kita yang ketiga sebenarnya ini. Ini rangkaian dari webinar untuk guru dalam jabatan atau sekarang istilahnya guru tertentu ya Pak Wahyudi ya. Baik, Bapak Ibu sekalian sebelum mulai saya mau izin share screen dulu. Nah, Bapak Ibu yang belum di sini yang belum ganti nama, saya sambil cek juga ada beberapa nih belum ganti nama. Saya tunjukkan formatnya ya Bapak Ibu. Untuk webinar kali ini karena ada breakout room, jadi nama untuk Zoom kita agak berbeda nih Bapak Ibu. Oke, sudah terlihat. Nah, kita akan ada 3 narasumber kita. Bapak Handi akan menyampaikan pengantar dan penguatan. Setelah itu kita akan masuk dalam breakout room. Dalam formulir pendaftaran Bapak Ibu sudah pilih ya Bapak Ibu ya. Siapa room 1 atau room 2. Gampang sekali, room 1 adalah Bapak Ibu pengurus yayasan, kepala sekolah, dan juga pengurus sekolah ya. Sedangkan di room 2 tentu bagi Bapak Ibu guru-guru yang akan bersama Pak Doni Kusuma. Nah, kita masuk dulu sebelum lanjut. Silakan Bapak Ibu yang belum ganti nama Zoom-nya. Di sini formatnya nomor room yang dipilih, room 1 atau room 2, diikuti nama lengkap Bapak Ibu. Nah, nama lengkapnya perlu lengkap ya Bapak Ibu ya, supaya ini juga waktu pemberian e-sertifikat kita bisa lihat dengan menyesuaikan dengan nama yang ada. Apakah sudah benar atau belum? Oke, di sini sudah baik sekali. Ada Bapak Kusuma Nanik sudah mengganti. Ada yang masih nomor ini di depan yang ada 4 angka nomor bisa diganti Bapak Ibu. Ada yang masih Vivo. Ya, silakan diganti. Saya kembali ke sini ya. Room 1 itu adalah Bapak Ibu yang sorry, ini pengumuman kita. Ya, room 1 Bapak Ibu yang adalah pengurus yayasan, kepala sekolah, atau di sini pengurus sekolah, mungkin Dirpel juga bisa, Dirpel atau koordinator sekolah bisa. Sementara yang room kedua silakan Bapak Ibu guru ya. Benar ya Pak Wahyudi ya? Atau saya keliru nih? Betul Kak Ruth. Oke, Jadi direktur juga bisa masuk ke sini sebagai pengelola di sekolah room ya atau 1 ya. pengurus sekolah di room 1. Ya. Ya, baik, direktur boleh di room 1. Sedangkan Bapak Ibu guru silakan room 2. Oke, hampir sebagian ya sudah sekitar 70% sudah mengganti. Terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkan saya Ruth Sri dari staf MPK.
MPK Indonesia, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman dulu sebelum kita mulai. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan ada satu webinar ya. Ini sangat penting. Sebenarnya sudah disebarkan di grup ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ada 2 hari, Rabu 21 Agustus dan juga di Kamis 22 Agustus. Topiknya tentu sangat penting Bapak Ibu sekalian. Namun Bapak Ibu akan membaca dulu webinar deskripsinya, apa-apa siapa saja nih yang bisa ikut. Seperti itu. Kita akan kirim di grup ya Bapak Ibu. Selanjutnya, kita juga ada webinar tentang parenting dari MPK Indonesia. Ini sangat penting untuk kita, yaitu komunitas orang tua, penting atau pening. Nah, ini silakan Bapak Ibu guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pengurus yayasan juga, dan terbuka untuk orang tua. Baik, kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Dr. Claudia Oki Hermawati. Ibu Oki sudah join ya, Bu Oki ya? Siap, Kak Ruth. Iya. Oke, kita masuk di dalam doa. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan setia Tuhan bagi setiap kami, para pendidik Kristen dimanapun berada. Saat ini Tuhan merupakan satu kesempatan yang indah, yang berharga untuk kami boleh bersama-sama terus diperlengkapi dalam sosialisasi PPK bagi guru tertentu. Terima kasih untuk para pengurus, yayasan, kepala sekolah, direktur, MPKW, dan terlebih lagi setiap guru yang istimewa yang hadir pada sore hari ini. Kami bersama-sama Tuhan mau belajar, mau diperlengkapi sehingga kami bisa mencapai menjadi seorang pendidik yang certified dan memiliki kualitas dan mutu yang sungguh baik sekali dan memajukan sekolah-sekolah Kristen di Indonesia. Memberkati untuk ketiga narasumber kami, Tuhan menolong dalam setiap persiapan yang dilakukan dan sosialisasi yang dilakukan sungguh boleh bermakna bagi setiap kami. Memberkati setiap media yang kami gunakan dan memberkati waktu-waktu ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan dalam beberapa jam ke depan ke dalam tangan kasih setia Tuhan, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bu Oki. Bu Oki tadi sedang di rumah sakit, ya Bu Oki ya, sehingga izin off kamera Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita langsung masuk kepada yang pertama, tapi kita cek dulu apakah Bapak Handi sudah di dalam Sudah, bersama Kak Ruth? kita. Sudah. Oh, sudah. 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 Iya. Iya. Silahkan, Pak. Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian yang ada di Indonesia bagian barat ya. Saya rasa mungkin sudah sedikit malam ya. Sudah menjelang malam untuk teman-teman kalau ada yang di Indonesia bagian timur. Jadi senang sekali Bapak sekalian bisa bergabung di dalam Zoom ini. Ini merupakan salah satu langkah yang penting. MPK kita memiliki lebih dari 50 pengurus pusat ya. Termasuk di sini Bapak sekalian sudah kenal dengan Dr. Wahyudi ya. Di sini mungkin ada juga Ibu Charlotte, tadi ada Dr. Oki juga. Dan adalah beberapa pengurus pusat dan saya lihat juga ada Bapak Dr. Takim Bapak Takim ya, Takim Tanyono yang ada di Jawa Timur. Beliau adalah salah satu supervisory yang disebut dengan Task Force 3T. Tapi sekaligus juga penasihat untuk forum MPK, forum FKIP MPK BKPTKI. Dan tentunya beliau adalah bagian daripada MPK sudah lama ya. MPK memiliki banyak program, mungkin setiap tahun ada 50 program. Tapi salah satu program yang penting buat MPK tentunya adalah yang berhubungan dengan guru. Karena kita sadar guru adalah stakeholder yang paling penting. Penurunan kualitas sekolah atau peningkatan kualitas sekolah, baik Kristen maupun sekolah-sekolah pada umumnya, selalu dimulai dengan kualitas guru. Pada saat guru panggilannya melemah, pada saat guru kualitas semakin melemah, pada saat kepala sekolah, yayasan sudah tidak memiliki keyakinan bahwa guru itu penting sekali, bahwa kualitas guru akan menentukan masa depan sekolah Kristen,
itu sudah mulai cikal bakal dengan penurunan daripada suatu sekolah. Dan itulah MPK, kita juga punya sikap yang sama, kita punya keyakinan sama bahwa guru adalah stakeholder yang penting. Maka walaupun begitu banyak program, kita melihat bahwa setiap program upaya untuk meningkatkan kualitas guru adalah merupakan program inti daripada MPK. Terlebih Bapak sekalian, saat ini kita tahu bahwa pemerintah sudah mengupayakan salah satu bentuk peningkatan kualitas guru adalah melalui sertifikasi PPG, baik prajabatan maupun jabatan. Dan oleh karena itu MPK terpanggil untuk bisa mendampingin. MPK terpanggil untuk bisa melayani program yang sangat penting untuk menentukan masa depan. Jadi saya sungguh bersyukur kan teman-teman di sini ya, Pak Wahyudi ya dan teman-teman seluruh MPK ingin sekali kan mengajak Bapak sekalian untuk terus-menerus berkarya di ladang Tuhan yang sangat penting ini. Dan melalui proses PPG ya merupakan sertifikasi daripada pemerintah, ini bagian untuk meningkatkan kualitas guru sekaligus menguatkan panggilan kita sebagai guru-guru Kristen. Nah, saya akan tampilkan beberapa slide sebelum nanti Bapak sekalian dibagi di dalam dua Zoom tadi yang sudah diumumkan oleh saudari Rutsri ya. Ada pembagian dua ruangan, dua Zoom, dan saya berharap akan memberikan makna yang sangat besar sekali buat kita bersama-sama. Kan? Untuk teman-teman rekan-rekan yang ingin mengambil proses PPG jabatan. Nah, slide yang pertama ini Bapak sekalian, mohon dibantu ya untuk menampilkan slide-nya. Nah, MPK pernah melakukan FGD bersama dengan FKIP. Kira-kira ada 17-18 FKIP Kristen ya. Kita tahu di seluruh Indonesia ada 22 FKIP Kristen. Jadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini jumlahnya ada 22 yang Kristen. Jumlah perguruan tinggi Kristennya yang menjadi anggota PKP-TKI ada 39, tapi hanya 22 yang memiliki FKIP. Kita berbicara dengan para dekannya, dengan ketua prodinya, dan dari sekian banyak hasil FGD, kita bersama-sama merumuskan bahwa memang harus diakui bahwa minat generasi muda untuk menjadi guru Kristen kan, mengalami penurunan. Dan ini menjadi salah satu hal yang menyusahkan kita, satu hal yang menggelisahkan kita bersama-sama. Apa jadinya sekolah Kristen di masa mendatang kalau stakeholder yang penting, yaitu guru Kristen, kemudian mengalami penurunan. Minat mereka untuk daftar di FK atau minat mereka untuk menjadi guru semakin menurun. Ini tentu saja merupakan salah satu alarm yang negatif buat kita yang harus kita sikapi dengan baik. Nah, itulah sebabnya saya melihat bahwa ini merupakan Zoom yang sangat penting sekali untuk bersama-sama kita untuk melihat masa depan Indonesia 5-10 tahun yang akan datang ya. Jadi Bapak sekalian, rekan-rekan guru, rekan-rekan yayasan, rekan-rekan dirpel yang saya cintai, yang saya kasihin, mari kita lihat bahwa apa sih yang menjadi penyebab penurunan minat generasi muda untuk menjadi guru Kristen. Secara umum kita bisa lihat ya, bahwa terjadi hal seperti ini karena ada 3 perspektif akar masalahnya, yaitu adalah memang kesejahteraan. Harus diakui bahwa guru adalah profesi yang mulia, guru adalah profesi yang baik, tapi kalau kita melihat dibandingkan dengan berbagai profesi yang lain, ternyata wujud daripada penghargaan profesi guru itu dalam bentuk kesejahteraan relatif masih belum optimal, jauh dari maksimal. Itulah sebabnya MPK kita berupaya bagaimana supaya mereka lebih sejahtera. Sudah pasti melalui proses PBG seperti ini, guru yang tersertifikasi kemudian mendapatkan bantuan pemerintah. Karena seharusnya pendidikan adalah tanggung jawab daripada pemerintah. Pemerintah harus punya tanggung jawab untuk mencerdaskan bangsa ini. Dan setiap aspek pendidikan, pemerintah harus berupaya. Maka walaupun kita sekolah swasta, kita juga melihat bahwa pemerintah harus menjadi bagian daripada proses kesejahteraan guru ini. Makanya melalui proses PPG ini, kita setuju sekali. Saya berharap rekan-rekan yang ikut PPG harus sabar, tekun, dan bisa mendapatkan bagian ini. Dan sudah pasti proses sertifikasi ini tentu ada imbalan jasanya. Kita perlu berjuang, kita perlu mandiri, ya Bapak sekalian. Kita perlu merubah nasib kita sendiri. Walaupun MPK membantu menolong, walaupun yayasan membantu menolong, walaupun banyak stakeholder lain ingin membantu menolong, tetapi terutama untuk rekan-rekan guru, mari
Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita, Tuhan sudah memberikan kepada kita kekuatan, kita harus berjuang sendiri untuk merubah nasib kita, merubah masa depan kita. Tapi tentu saja jangan lupa berdoa, karena semua berkat datangnya dari Tuhan. Kemudian yang kedua, kan, masalah panggilan. Bukan hanya kesejahteraan, tapi panggilan guru yang melemah itu juga sangat mengkhawatirkan, sudah pasti. Kan? Dan yang ketiga tentunya adalah penghargaan, ada recognition. Kita sebagai manusia biasa, kan, kita tentu membutuhkan penghargaan, membutuhkan apresiasi, menguatkan kita supaya kita tetap menjadi guru. Jadi MPK kita melihat kesejahteraan guru kan sudah pasti menjadi salah satu bagian yang penting. Kita sebagai manusia biasa, kita punya keluarga, kita punya anak, dan kita juga ingin hidup sejahtera. Kita ingin supaya anak-anak dari guru juga sekolah dengan baik, ya. Tapi sekaligus kan, semua itu tidak ada artinya gaji biarpun tinggi kalau kita tidak terpanggil kan, terhadap profesi kita. Kita ingin jadi guru karena kita ingin berdampak bagi sesama. Kita ingin menjadi guru karena kita ingin membantu supaya anak-anak punya masa depan yang lebih baik. Kita ingin menjadi guru supaya pada saat hari tua kita bisa tersenyum ketika menoleh ke belakang. Kita bisa sangat bersuka cita melihat anak didik kita menjadi orang yang sukses, tapi bukan hanya sukses materi, tapi mereka adalah orang-orang yang sukses di dalam Tuhan, yang kemudian setia di dalam Tuhan, setia dengan imannya, dan kemudian orang-orang yang bisa menjadi berkat buat sesama. Tapi sebagai manusia, guru juga membutuhkan apresiasi, recognition. Jangan sampai kita itu merasa rendah diri karena merasa tidak dihargai. Nah, semuanya itu bisa terjadi, tentu kita butuh banyak stakeholder. Maka sebelah kiri kita melihat upaya siapa? Tentu gereja. Itulah sebabnya MPK kemarin melakukan konferensi pendidikan dan gereja. Kita ingin mendorong gereja-gereja, ayo Anda juga harus memperhatikan masalah guru. Karena gereja adalah stakeholder yang penting. 80% lebih sekolah Kristen masih dimiliki oleh gereja. Tapi tentu saja selain daripada gereja, kita juga harus memperhatikan siapa? Yayasan sekolah Kristen. Yayasan sebagai pemimpin harus bertanggung jawab juga. Bagaimana kalau mereka tidak percaya bahwa kualitas guru itu penting? Bagaimana kalau mereka tidak percaya bahwa membuat guru-guru yang sejahtera itu sesuatu yang baik? Bagaimana kalau mereka tidak percaya bahwa panggilan guru harus semakin dikuatkan? Maka yayasan adalah pemimpin yang sangat dekat dengan para guru-guru ini. Dan yang ketiga adalah FKIP. Karena FKIP adalah merupakan wadah di mana guru-guru itu dicetak, guru-guru itu diproduksi melalui proses pendidikan mereka. Maka kita melihat gereja, yayasan, dan FKIP harus bersama-sama untuk membantu supaya menguatkan panggilan guru, ikut memikirkan kesejahteraan guru, dan kemudian juga bagaimana guru-guru itu bisa mendapatkan penghargaan, ya, bukan hanya materi, tapi direcognize profesi mereka, sehingga semuanya itu menjadi satu profesi yang baik, sehingga banyak anak muda atau generasi muda kemudian bisa dikuatkan, dan akhirnya minat mereka menjadi guru semakin baik. Nah, PPG ini jelas menjadi salah satu langkah penting. Bapak sekalian yang sudah di PPG, saya berharap lebih semangat, lebih ada kesejahteraan. Di satu sisi panggilannya juga semakin dikuatkan, dan Bapak sekalian merasa dihargain dalam bentuk bukan hanya materi, tapi dalam bentuk penghargaan secara intangible pula. Nah, saya akan mempresentasikan beberapa hasil survei, ya, yang mudah-mudahan memberikan gambaran kepada kita. Kebetulan Tuhan mempercayakan saya juga sebagai bukan Ketua Umum MPK, Majelis Pendidikan Kristen, tetapi sebagai Ketua Bilangan Research Center, di mana kita banyak melakukan survei. Ini kerjasama dengan MPK. Kemarin kita sudah memberikan gambaran terhadap beberapa hasil survei, ya, mengenai guru, dan ini merupakan beberapa hasil survei yang nanti kita presentasikan tanggal 21 dan 22 Agustus ini. Kita akan membuat webinar besar MPK dan BRC, dan bekerja sama dengan STT Saat kepada seluruh stakeholder dari pendidikan Kristen di Indonesia. Bapak sekalian, ada pertanyaan. Bagaimana mengenai masalah gaji guru? Apakah dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari? Ini yang membuat kita terenyuh, yang membuat kita juga ingin sekali supaya guru-guru itu mendapat kesejahteraan yang lebih baik. Karena dari survei itu menunjukkan 14,9 dan 20,3% mengatakan sangat kurang dan kurang, atau sekitar 40%. Jadi untuk mencukupin kebutuhan sehari-hari saja, ternyata 40% kan, gaji guru-guru dari Sabang sampai Merauke. Ini survei nasional dari Sabang sampai Merauke. Kita survei mulai dari Sumatera sampai di Papua. Kan, dan hasilnya kira-kira 40% menyatakan bahwa gaji mereka itu relatif tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Bapak sekalian,
Mari kita berjuang. Melalui PPG ini, kita berharap kita keluar daripada kondisi yang kurang baik seperti ini. Kita perlu berjuang sendiri, kita perlu menentukan nasib sendiri, tapi sekali lagi, jangan hanya bergantung kekuatan sendiri, kita perlu mohon pertolongan Tuhan. Dan sekaligus Tuhan juga pakai banyak orang lain untuk bisa menolong kita. Dalam hal ini, kita bersyukur MPK telah Tuhan pakai untuk bisa menolong Bapak sekalian. Nah, ini kita sungguh merasa bersyukur ya dengan hadirnya banyak orang seperti Pak Takim yang sudah sangat concern dengan guru. Kita tahu sekali Pak Yakim dengan yayasan terampilnya ingin membantu guru, membantu kepala sekolah ya. Sudah sekian puluh tahun Pak Takim melayani dengan setia. Ada Pak Wahyudi yang kebetulan ahli mengenai masalah PPG. Kita sungguh bersyukur menjadi bagian bersama-sama dengan Ibu Charlotte, juga bersama dengan Ibu Uki, dan juga teman-teman lain di bidang satu. Nah, slide yang kedua ini Bapak sekalian. Kalau tadi 40% sesuatu yang harus kita pikirkan. Terus apakah saudara ingin tetap bekerja di dunia pendidikan? Nah, kalau kita perhatikan yang warna hijau, sungguh bersyukur ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan warna merah dan kuning, ternyata ada sekitar 20% yang mungkin barangkali tidak ingin bekerja sebagai guru. Padahal guru itu profesi yang sangat berharga. Sama seperti hamba Tuhan. Bahkan kalau banyak hamba Tuhan, dia berkhotbah di gereja hanya di hari Sabtu dan Minggu misalnya. Tapi guru melayani di ladang pelayanan Tuhan 5 hari dalam 1 minggu selama 5 jam bersama dengan anak-anak. Jadi sebenarnya guru-guru Kristen tidak ubahnya seperti guru-guru sekolah minggu. Tapi hebatnya mereka bisa menghadirkan sekolah minggu setiap hari. Kalau sekolah minggu di gereja hanya hari Minggu, ini guru-guru menghadirkan sekolah minggu setiap hari, terutama yang mengajar PAUD dan SD. Atau guru-guru yang mengajar mata pelajaran di SMP dan SMA, mereka punya kesempatan yang luar biasa. Tapi kita melihat 20% yang warna merah dan kuning. Sangat menyedihkan kalau mereka tidak bisa menyelesaikan garis akhirnya. Makanya melalui PPG ini kita berharap satu aturan yang Tuhan izinkan melalui pemerintah agar yang hijau semakin banyak. Nah, slide yang terakhir Bapak sekalian, ada satu survei lagi mengatakan apakah Anda ingin berganti ke profesi di luar dunia pendidikan. Jadi hampir punya kemiripan dari slide sebelumnya. Dan kalau kita lihat, kita bersyukur yang mengatakan pasti tidak. Jadi ketika yang pertama ditanya apakah Anda ingin menjadi guru, ternyata 20% mengatakan kemungkinan enggak. Tapi begitu ditanya apakah Anda ingin berganti ke profesi di luar dunia pendidikan, kalau ada kesempatan. Nah, sekarang ditanya kalau ada kesempatan. Kalau kesempatan itu datang. Dan ternyata kalau kita lihat, yang hijau ternyata jumlahnya cuma sekitar 55%. Artinya adalah di sini ternyata ada hampir 45%. Ya kan? Sangat mungkin bisa tergoda kalau ada kesempatan. Nah, itulah Bapak sekalian. Dari semua hal yang kita pikirkan seperti ini, kita melihat PPG salah satu mekanisme yang sangat bagus. Membuat kita juga bisa lebih berkualitas, membuat kita lebih bisa mengajar lebih baik, membuat kita juga lebih semangat mengajar, dan juga menguatkan panggilan kita. Percayalah Bapak sekalian, Tuhan sudah pasti punya maksud tertentu. Kalau Bapak sekalian dipanggil sebagai guru-guru, pekerjaan yang luar biasa mulia. Bapak sekalian banyak mencetak orang-orang yang berhasil di dalam Tuhan. Bapak sekalian diberikan kesempatan untuk bisa mempengaruhi iman anak-anaknya, mempengaruhi kehidupan mereka di masa mendatang. Itu sungguh pekerjaan yang sangat mulia. Oleh karena itu MPK melihat ingin sekali melayani Bapak sekalian dengan berbagai cara. Dan kali ini supaya Bapak sekalian bisa mendapatkan satu proses PPG yang baik, kemudian lulus, kemudian mendapatkan sertifikasi. Karena itu kita melihat semuanya baik adanya. Jadi Bapak sekalian, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator Rosri dan juga kepada Pak Wahyudi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya berharap Bapak sekalian semuanya menikmati sukacita melalui proses PG ini. Terima kasih, Rosri. Baik, terima kasih Pak Handi, Ketua Umum Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Beliau sudah menyampaikan kata-kata pembukaan dan penguatan untuk kita semua ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Pak Handi. Jika ada kegiatan selanjutnya Bapak bisa pamit, tidak apa-apa Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, kami senang sekali menyambut Bapak Ibu dan kita akan masuk dalam breakout room. Tapi saya akan tampilkan dulu karena ada yang masih bingung ya. Masih bingung saya di ruang berapa nih. Oke. Izin share screen.
Nah, saya ingatkan lagi bagi Bapak Ibu yang baru join tadi, untuk room 1 silahkan untuk Bapak Ibu yang adalah kepala sekolah, pengurus yayasan, dirpel ya, atau koordinator sekolah, silahkan pilih ganti nama Zoom-nya nomor 1, lalu diikuti nama lengkap Bapak Ibu. Sementara yang guru langsung tuh nomor 2 ya Bapak Ibu, silahkan diganti dulu sambil rekan saya akan mempersiapkan dan membagi kita otomatis ke dalam ruang Zoom. Silakan Bapak Ibu klik ya kalau sudah muncul Bapak. Selamat sore Pak Wahyudi. Selamat sore Bapak. Terima kasih sudah rawuh dan mendampingi dan menguatkan kami Bapak. Sama-sama, puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat melayani. Siap. Ya, baik Bapak dan Ibu, selamat sore. Ini sambil menunggu ya. Bapak dan Ibu yang lain sedang disiapkan begitu dari Kak Rinto untuk masuk ke room kita. Jadi room kita adalah room 1 Bapak dan Ibu. Ini diperuntukkan bagi pengurus yayasan, pengurus sekolah, dan juga kepala sekolah begitu ya, yang nantinya akan membantu guru-guru dalam proses penyelenggaraan PPG. Karena ini menjadi satu hal yang penting Bapak dan Ibu. Kita punya pemahaman yang sama begitu ya terkait dengan pelaksanaan PPG ini dan kendala-kendala apa yang terjadi begitu pada saat Bapak dan Ibu mendampingi guru-guru yang ada di sekolah dan juga yayasan, mereka belum terpanggil dalam program PPG bagi guru tertentu, istilah yang sekarang ya, kalau yang lalu istilahnya guru dalam jabatan begitu. Sehingga nanti menjadi satu satu pemahaman yang sama. Yang kedua, nanti jangan sampai terjadi pemahaman yang salah begitu. Di beberapa yayasan saya ditelepon begitu bahwa MPK menyelenggarakan PPG gitu ya. MPK mengeluarkan sertifikat PPG. Nah, ini nanti yang kita harus pahami bersama-sama. Nah, ibu mau kembali. Jangan buang waktu lagi dan potong kuenya, ya. Oke, Bapak dan Ibu, ini room kita. Ini adalah room untuk yayasan, kepala sekolah, dan juga pengurus sekolah atau direktur sekolah, begitu ya Bapak dan Ibu ya. Untuk Bapak dan Ibu guru yang sudah masuk ke piloting tahap 1 atau yang sudah terpanggil, nanti Bapak dan Ibu bisa berpindah di room 2. Ya, baik. Bapak dan Ibu mohon izin. Oke, untuk pindahnya, Ibu langsung lift dari room ini, tapi pilihnya lift dari room 1 begitu Ibu ya, jangan lift dari room utama begitu. Nanti kalau lift dari ruang utama langsung otomatis terpisah dari kegiatan kita pada sore hari ini. Ya, baik Bapak dan Ibu mohon izin untuk saya share screen untuk menyampaikan beberapa hal yang nanti bisa kita jadikan sebagai bahan untuk refleksi bersama dan juga nanti kita bisa menentukan arah kebijakan dari yayasan maupun dari sekolah begitu dan juga mengatur strategi bagaimana Bapak dan Ibu sebagai
pengelola sekolah bisa mendampingi guru-guru untuk bisa mengikuti PPG bagi guru tertentu atau PPG dalam jabatan. Ya, baik Ibu dan Bapak, apakah PPT saya sudah terlihat? Sudah. Oke, ya. Baik Bapak dan Ibu, yang pertama ini saya memulai dari program PPG-nya terlebih dahulu. Jadi program PPG, Ah, jadi tapi program kecil PPG, Pak Wayudi. oh terlalu kecil. Oke, ya, Ya, belum belum ini oke, apa? Bukan slideshow-nya kurang. oke. Ya, Oke, ya, ya. sekarang oke. Maaf Bapak dan Ibu karena tadi tersuit untuk yang tampilan di layar saya. Oke. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai dari program PPG-nya dulu Bapak dan Ibu. Jadi program PPG atau Pendidikan Profesi Guru ini adalah program yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka untuk memenuhi tuntutan perundangan ya terkait guru dan dosen bahwa guru itu harus S1 dan juga bersertifikat pendidik begitu. Sehingga di dalam lamannya PPG yang ada di Kemendikbudristek begitu ya. Ini ada dua pilihan sebenarnya ya, dua pilihan PPG. Jadi bagaimana nanti calon guru dan guru ini mendapatkan sertifikat pendidik. Yang pertama ini adalah PPG bagi calon guru atau dalam istilah yang lalu kita gunakan sebagai PPG prajabatan. Jadi istilahnya berganti Bapak dan Ibu dengan peraturan yang baru. Namanya PPG bagi calon guru atau prajabatan. Kemudian yang kedua adalah PPG bagi guru tertentu atau dalam jabatan. Nah, ini satu ketentuan baru yang dikeluarkan oleh kementerian begitu ya di tahun 2024 ini. Dan saat ini Bapak dan Ibu kita patut bersyukur begitu ya, patut bersyukur mulai tahun 2023 yang lalu MPK diberi kesempatan untuk menjadi mitra. Nah, supaya ini tidak menjadi satu pemahaman yang keliru begitu, karena sudah ada 3 yayasan yang kontak saya begitu mau ikut PPG-nya MPK gitu. Karena ada persepsi bahwa MPK menyelenggarakan PPG sendiri begitu Bapak dan Ibu. Jadi, peran MPK dalam program PPG ini adalah sebagai mitra Kemendikbudristek dalam mendukung dan juga mensukseskan program PPG ini khususnya untuk guru sekolah Kristen. Jadi kita bersyukur Bapak dan Ibu, mulai tahun 2023 lalu, akhir tahun begitu, MPK dilibatkan sebagai salah satu lembaga yang bisa membantu pemerintah untuk menyelenggarakan PPG, khususnya untuk sekolah Kristen. Jadi pemerintah sudah mengeluarkan data terkait dengan guru-guru yang akan pensiun, ya, khususnya untuk yang sekolah Kristen ini dikirimkan ke MPK untuk semua wilayah yang ada di Indonesia. Sehingga tugasnya MPK adalah mendukung proses itu dan mensukseskan program ini begitu. Nah, secara detail seperti apa yang dilakukan oleh MPK, maka aktivitas yang dilakukan terbagi dalam dua hal ini, Bapak dan Ibu. Kami sudah memisahkan begitu ya, memisahkan yang kaitannya dengan prajabatan atau calon guru di bawah Pak Johan Tumanduk begitu di bidang 3 dan saya juga ikut tim yang ada di sana. Kemudian yang kedua bagi guru tertentu atau dalam jabatan. Ini adalah yang dilakukan oleh MPK sebagai mitra dari pemerintah dalam penyelenggaraan PPG. Yang pertama Bapak dan Ibu terkait dengan PPG prajabatan atau calon guru. Karena tadi MPK sudah diberi data oleh kementerian terkait dengan guru-guru mana nih yang pensiun di masing-masing provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan begitu. Datanya sudah dikirimkan ke MPK, maka MPK membantu mencarikan calon mahasiswa PPG prajabatan itu bekerja sama dengan yayasan, MPKW, dan juga LPTK. Mendapatkan kuota berapa. Misalkan di tahap pertama kemarin kita mendapatkan 289 kuota. Tetapi dari semua proses yang sudah dilakukan, hanya ada 61 yang memenuhi syarat. Dan kita kirimkan datanya ke
pemerintah begitu. Kita tidak hanya mencarikan data Bapak dan Ibu. Bagian yang kedua yang kita lakukan ya lewat MPK begitu, mendampingi. Jadi ini yang luar biasa yang sudah dilakukan oleh MPK Bapak dan Ibu. Tidak hanya mencarikan tapi mendampingi. Mendampingi apa saja? Melengkapi data administrasi. Ini tidak mudah Bapak dan Ibu. Dibutuhkan waktu yang panjang pada saat kami tim itu mendampingi teman-teman dalam melengkapi data. Ngecek datanya sampai ngecek linearitas dari jurusan masing-masing. Dari 300 pendaftar yang masuk, ya dari 289 kuota, ini hanya memenuhi data, memenuhi syarat administrasi, itu hanya 61. Jadi prosesnya panjang sekali. Kami punya tim dengan Pak Johan Tumanduk dan juga Pak Steven itu yang luar biasa membantu kami begitu ya, mengidentifikasi datanya begitu. Nah, ini hal yang dilakukan kedua oleh MPK. Selain mencarikan juga mendampingi mulai dari seleksi administrasi. Kemudian memverifikasi datanya sampai memenuhi syarat. Sampai memenuhi syarat. Setelah itu MPK mengirimkan data itu ke kementerian Bapak dan Ibu. Luar biasa. Didata, diseleksi, dicocokkan kebenaran datanya, oke, memenuhi syarat, baru dikirimkan data finalnya. Nah, setelah datanya final Bapak dan Ibu, MPK melakukan aktivitas yang berikutnya, yaitu proses pendampingan persiapan untuk tes substantif dan juga tes wawancara. Nah, ini yang dilakukan Bapak dan Ibu. Memberikan bimbingan seperti bimbingan belajar begitu ya, untuk melakukan tes substantif atau tes secara pengetahuan begitu. Jadi untuk yang prajabatan ini masih seleksi cukup panjang Bapak dan Ibu. Administrasi oke, administrasinya dilancarkan lolos begitu, mereka baru bisa masuk untuk seleksi tes substantif. Biasanya di sini sebagian besar yang mengalami kegagalan begitu. Karena tesnya cukup berat juga. Tapi akhirnya MPK mendampingi teman-teman calon mahasiswa ini. Setelah mereka lolos, kita dampingi lagi untuk persiapan tes wawancara. Karena di wawancara juga merupakan bagian yang sangat penting juga. Ada 10 kompetensi yang harus diraih begitu ya, atau yang harus dipenuhi oleh calon-calon mahasiswa PPG Prajabatan ini. Kami dampingi, ya, bahkan kami melakukan simulasi. Kami berikan strateginya, tip dan triknya bagaimana nanti wawancaranya. Dan puji Tuhan, dari 60 ini, semuanya 61, semuanya lolos di substantif dan juga wawancara. Puji Tuhan. Apa yang sudah dilakukan dalam proses membimbing, melatih ini, betul-betul mendapatkan hasil yang luar biasa. Dan pastinya dari calon mahasiswa sendiri juga sudah melakukan itu dengan sangat baik, Bapak dan Ibu. Nah, ini yang kami bersyukur bahwa apa yang sudah dilakukan MPK ini juga diikuti dengan komitmen peserta yang luar biasa. Selain itu, Bapak dan Ibu, ini luar biasa perjuangan di tahap 1 kemarin. Banyak ya anak-anak kita yang mau masuk ke dalam PPG Prajabatan ini, Bapak dan Ibu, mereka banyak sekali tantangan. Ya, terutama untuk finansial. Bagaimana anak-anak kita ini, ya, anak-anak kita ini mengalami kesulitan untuk membayar tes saja yang 200.000, mereka kesulitan sekali. Akhirnya dari MPK tidak hanya mendampingi untuk persiapan, untuk tes, tapi juga spiritual dan mentalnya itu juga betul-betul dikuatkan begitu Bapak dan Ibu. Bahkan sampai ada yang memberikan dukungan berupa material, membayarkan untuk tes masuknya. Ini yang sudah dilakukan oleh MPK. Dan ini luar biasa Bapak dan Ibu. Dan ini menjadi satu catatan begitu ya, sejarah dalam program PPG ini, bagaimana MPK melakukan ini dengan luar biasa. Nah, nanti setelah mereka kemarin diumumkan dalam hasil wawancara Bapak dan Ibu, puji Tuhan ya, sebenarnya kita bisa 100%, tetapi karena ada yang mengundurkan diri, begitu, akhirnya ada yang tidak lolos bukan karena tidak bisa, tetapi karena mengundurkan diri pada saat wawancara, karena beliau sudah tidak ada di yayasan itu dan harus bekerja di tempat lain. Sehingga beliau mengundurkan diri, tidak melanjutkan untuk tes wawancaranya. Nah,
Nanti Bapak dan Ibu, setelah mereka melakukan lapor diri, bagian yang ke-8 ini Bapak dan Ibu, MPK akan mendampingi dan simulasi perkuliahannya akan seperti apa. Jadi secara tidak langsung, teman-teman yang sudah ikut PPG lewat jalur MPK ini dipersiapkan lebih awal mengenal bagaimana perkuliahan PPG di universitas atau LPTK. Jadi kita kenalkan, nanti akan seperti ini. Ya kami bersyukur begitu ya. Ada beberapa teman kita yang terlibat dalam PPG sehingga bisa membuat simulasi ini dan bisa memberikan gambaran bagaimana aktivitasnya, bagaimana mengatur strateginya, supaya mereka bisa mengikuti PPG ini dengan baik. Nah, setelah nanti kita lakukan simulasi dan pendampingan proses pembelajaran di PPG, bagian yang ke-9, ya, bagian yang ke-9, kita akan mendampingi juga setelah mereka selesai proses pembelajarannya atau pendidikannya, mereka bisa kita persiapkan untuk mengikuti yang namanya UKP PPG, uji kompetensi peserta PPG. Jadi mereka nanti akan ada tes lagi setelah pendidikan Bapak dan Ibu. Nah, ini yang luar biasanya PPG Prajabatan, betul-betul dipersiapkan dengan baik. Sehingga kita juga akan dampingi, kita akan simulasi, kita akan melatih mereka bimbingan lagi, ya, bagaimana mengikuti tes ini sehingga mereka bisa melakukan itu dengan baik, baik yang uji kinerja, yang praktek pembelajaran, maupun untuk tes pengetahuannya. Kita akan dampingi lagi. Sehingga dengan pendampingan ini, harapannya seperti pada saat mereka seleksi awal, bisa masuk begitu. Dan nanti kita akan menyelenggarakan simulasi dan juga pretestnya. Jadi kita akan memberikan tryout begitu Bapak dan Ibu untuk melihat bagaimana kemampuan mereka setelah kita latih begitu. Sehingga kita yakin begitu ya, dengan proses pendampingan itu mereka akan lebih siap dan punya peluang yang lebih besar untuk bisa lulus. Dan akhirnya mereka akan mendapatkan sertifikat pendidik. Ini yang kami lakukan di MPK melalui PPG Prajabatan. Kemudian yang PPG guru tertentu, ini yang saat ini kita sedang bahas panjang begitu Bapak dan Ibu ya, atau guru dalam jabatan. Apa yang dilakukan oleh MPK? Nah, seperti yang saat ini kita lakukan Bapak dan Ibu, melakukan sosialisasi kebijakan baru, karena ini perubahannya luar biasa dibandingkan dengan tahun 2023 kemarin. Ini kegiatan yang ketiga yang sudah dilakukan oleh MPK lewat bidang 1 terkait dengan PPG guru tertentu atau dalam jabatan. Ini sudah yang ketiga kalinya. Yang kemarin kita sosialisasi tentang program baru ini, kemudian kita melakukan simulasi terkait dengan bagaimana perbaikan data di SIM PKB, Dapodik, sampai dengan bagaimana teman-teman melakukan aktivitas di PMM begitu. Dan hari ini didampingi di room yang kedua, bagaimana mereka strateginya menyelesaikan semua modul dan juga tugas-tugas yang ada di PMM sebagai bentuk mereka mengikuti aktivitas pembelajaran PPG dalam jabatan. Nah, ini yang pertama kita lakukan Bapak dan Ibu, sosialisasi kebijakan. Dan ini sudah 3 kali kami lakukan. Kemudian yang kedua, mendampingi calon mahasiswa PPG dalam jabatan terkait dengan pengecekan data di Dapodik. Nah, ini sudah kami lakukan di tahap yang kedua kemarin. Dicek di Dapodik, SIM PKB-nya bagaimana. Karena ini sistemnya berbeda Bapak dan Ibu. Berbeda dengan yang prajabatan. Jadi ini sistemnya panggilan. Dipanggil karena ada ketentuan tertentu yang nanti akan saya jelaskan di bawah begitu ya. Sehingga Dapodik, SIM PKB, kemudian bagaimana nanti mereka ngecek data di SIM PKB sampai dengan proses belajar di PMM, ini perlu kita lakukan pendampingan dan juga simulasi sehingga mereka nanti bisa menggunakan semua sistem yang digunakan ini secara baik begitu. Kemudian yang ketiga adalah mendampingi pembelajaran di PMM. Maaf, ini ada typonya. Jadi mendampingi pembelajaran di PMM yang saat ini sedang berlangsung di room 2. Jadi didampingi bagaimana, kesulitan-kesulitan apa yang dilakukan. Bukan membantu mengerjakan tugasnya Bapak dan Ibu ya, mendampingi bagaimana supaya mereka bisa menyelesaikan kalau ada persoalan-persoalan terkait dengan aktivitas belajarnya. Terus yang oranye ini sama dengan yang prajabatan tadi, kami juga akan melakukan pendampingan. Bagaimana teman-teman yang sudah masuk di dalam PPG dalam jabatan ini untuk mengikuti UKP PPG, UKIN dan juga tes pengetahuannya. Kami akan dampingi, kami berikan pelatihan-pelatihan begitu sehingga mereka bisa mempersiapkan diri secara baik.
Sehingga nanti pada saat kita simulasi atau melakukan tryout terhadap persiapan untuk tes ini, mereka betul-betul bisa melakukan dengan baik, Bapak dan Ibu. Baik yang UKIN-nya, uji kinerjanya, maupun yang untuk uji atau tes pengetahuannya. Ini yang dilakukan oleh MPK, Bapak dan Ibu. Sekali lagi, MPK bukan penyelenggara, tapi mitra bagi kementerian dalam penyelenggaraan PPG. Dan ini aksi nyata yang dilakukan oleh MPK. Karena sebagai mitra, maka MPK melakukan dua hal ini yang sudah kita kategorikan, baik yang calon guru maupun yang guru tertentu. Ini Bapak dan Ibu tentang PPG dan peran MPK dalam membantu pemerintah untuk mensukseskan program PPG dan juga membantu yayasan dan juga guru untuk bisa menyiapkan ini dengan baik. Dan kalau ini bisa kita lakukan bersama-sama Bapak dan Ibu, maka salah satu masalah tadi terkait dengan penghargaan bagi guru ini bisa kita kurangi dari 3 masalah tadi. Salah satunya adalah tentang finansial tadi, penghargaannya. Jadi salah satunya bisa lewat sertifikasi ini. Karena mereka setelah lulus mendapatkan sertifikat pendidik, maka mereka akan berhak mendapatkan tunjangan sertifikasi. Dan ini satu kesempatan yang luar biasa untuk memperbaiki penghargaan yang diberikan oleh guru-guru kita, Bapak dan Ibu. Dan ini menjadi satu harapan yang terus kita doakan dan kita usahakan untuk bisa dilakukan dan dicapai dengan baik. Kemudian yang berikutnya, Bapak dan Ibu, kita melihat, nah ini yang sering sekali terjadi persoalan di guru-guru kita. Karena kebijakan saat ini, Bapak dan Ibu, semua basisnya digital, basisnya sistem. Ada sebuah sistem informasi manajemen yang digunakan pemerintah untuk pengembangan SDM gurunya. Nah, ini yang harus kita pahami bersama Bapak dan Ibu. Supaya nanti persoalan-persoalan yang terjadi nanti tidak terulang lagi begitu. Untuk guru-guru kita, sehingga guru-guru kita mendapatkan kesempatan yang lebih cepat untuk dipanggil begitu. Manakala data di sistem informasi manajemen ini betul-betul dipersiapkan dengan baik begitu. Nah, sekarang kita lihat Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat dalam perkembangannya Bapak dan Ibu, semua hal yang dilakukan ya, termasuk dengan PPG Bapak dan Ibu, ini masuk dalam platform atau sistem informasi manajemen ya. Ini sistem informasi manajemen pengembangan kompetensi berkelanjutan begitu ya. SIM PKB itu adalah sistem informasi manajemen pengembangan kompetensi berkelanjutan, termasuk dalam program PPG, itu terintegrasi ke sana, Bapak dan Ibu. Sehingga nanti kalau SIM PKB-nya guru-guru kita tidak beres, maka kemungkinan mereka terpanggil pun, ini bagi guru dalam jabatan, Bapak dan Ibu ya, atau guru tertentu ya, itu juga akan mengalami masalah juga, begitu. Sehingga nanti data yang ada di SIM PKB ini betul-betul harus kita perhatikan. Nah, nanti saya akan simulasikan seperti apa dan contoh-contoh data yang sering jadi masalah begitu. Jadi mau tidak mau Bapak dan Ibu, perbaikan data yang ada di SIM PKB untuk semua guru kita itu harus kita cek. Kita harus cek sama-sama gitu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan dan kuatkan begitu. Ini jangan sampai terjadi masalah sehingga nanti guru-guru kita segera terpanggil dalam program PPG ini. Nah, ini Bapak dan Ibu, 3 hal penting begitu ya. 3 hal penting teman-teman guru kita tadi terpanggil di PPG dan bisa melihat fitur sertifikat pendidik di PMM. PMM itu adalah plafon Merdeka Mengajar Bapak dan Ibu ya. Jadi ini kalau untuk guru-guru ini bukan hal yang asing begitu ya. Dan ini sering diakses oleh guru-guru kita. Ini fiturnya akan muncul jika, nah ini satu Bapak dan Ibu, pastikan Anda termasuk dalam sasaran. Nah, untuk bisa masuk ke sasaran ini, akan ada notifikasi undangan di akun SIM PKB. Nanti saya tunjukkan. Nah, notifikasi ini muncul manakala data SIM PKB-nya aman, alias lengkap. Jadi data Dapodiknya terkoneksi ke data SIM PKB. Kemudian belajar.id-nya juga tersambung ke sana. Maka nanti akan ada notifikasi. Jadi kalau data SIM PKB-nya tidak aman,
maka guru-guru kita tidak akan mendapatkan notifikasi ini, alias mereka belum terpanggil untuk program PPG dalam jabatan atau guru tertentu. Yang kedua, silahkan buka aplikasi PMA atau laman. Lah ini kalau enggak kebuka, otomatis ini juga tidak akan ada Bapak dan Ibu. Apalagi untuk akun belajar.id-nya, guru-guru kita juga enggak punya begitu ya. Jadi akan masalah lagi gitu ya. SIM PKB-nya bermasalah karena akun belajar.id-nya juga bermasalah begitu ya. Nah ini yang nantinya mereka juga tidak bisa masuk. Notifikasi aja tidak, apalagi masuk ke sistem ini begitu. Kemudian kalau mereka sudah mendapatkan ini, mereka baru akan bisa mendapatkan atau klik untuk yang fasilitas untuk masuk ke program sertifikasi pendidik atau PPG guru tertentu tadi. Jadi kuncinya adalah di SIM PKB, data SIM PKB bagi guru-guru kita. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ini masalah yang sering muncul, yang saya katakan tadi, terkait dengan SIM PKB-nya. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu bisa melakukan sosialisasi ya ke guru masing-masing gitu untuk ngecek begitu ya. Ini yang sering muncul Bapak dan Ibu. Contoh misalkan. Nah, contoh misalkan. Saya memasukkan salah satu nama peserta yang saat ini ada di pelatihan kita Bapak dan Ibu ya. Ini namanya Priscilla gitu ya. Saya pinjam nama saja. Jadi namanya bisa dimasukkan sesuai dengan nama guru Bapak dan Ibu. Maka kita akan mendapatkan semua data tentang Priscilla ini karena saya mintanya ini semua provinsi, semua kota dan ini tidak dibatasi. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu mau batasi ya, tuliskan aja, pilih provinsinya di mana, kotanya di mana, status dan sebagainya ini dipilih saja. Kalau enggak, munculnya nanti akan banyak seperti ini. Dari satu nama saja Bapak dan Ibu bisa kita perhatikan di sini. Ya. Yang data pertama, nama Priscilla yang dari SD Negeri 2 Kereng begitu ya. Bangkirai begitu. Nah, ini NPSN-nya juga tidak lengkap, Dapodiknya juga belum terkoneksi. Berarti kalau data guru kita seperti ini, maka kemungkinannya tidak akan terpanggil untuk program PPG dalam jabatan ini. Ya, mohon maaf Bapak dan Ibu. Jadi ini kemungkinan tidak akan terpanggil karena data Dapodiknya saja belum aman begitu. Karena nanti menjadi salah satu perubahan yang besar di PPG ini Bapak dan Ibu. Kalau yang dulu kan Dapodik per NUPTK ya. Sekarang hanya data Dapodik aja. Terdaftar di Dapodik dan aktif mengajar di 2023-24 begitu. Nah, ini otomatis Bapak dan Ibu. Nah, yang kedua, Dapodiknya sudah terkoneksi tapi data SIM PKB-nya masih belum. Kalau ini Dapodiknya yang belum, SIM PKB-nya sudah oke gitu ya. Nah, ini juga sama-sama bermasalah ini. Dua ini. Ini di Dapodiknya, ini di SIM PKB-nya. Belum punya akun SIM PKB. Nah, terus di sini Bapak dan Ibu. Data yang berikutnya. Yang ketiga, sama-sama namanya Priscilla, tapi dari daerah Kalimantan Tengah. Nah, ini Dapodiknya sudah terkoneksi di SIM PKB. Kemudian SIM PKB-nya saat ini aktif, Dapodiknya aktif. Berarti dua-duanya terpenuhi. Maka tercentang dua di sini. Dan sudah menautkan akun belajar.id. Tapi belum terpanggil di PPG. Tidak apa-apa. Tapi sudah ada dua data ini yang lengkap. Jadi sudah aman, sudah hijau di sini. Tinggal nanti menunggu satu lagi. Nah, nanti ada contohnya juga. Jadi yang dua tadi tidak aman, data yang ketiga aman, data yang keempat juga aman. Dapodiknya terkoneksi, SIM PKB-nya aktif, belajar.id-nya juga aktif. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa meminta semua gurunya bisa ngecek ini. Mana yang bermasalah di data Dapodiknya, SIM PKB-nya atau belajar.id-nya gitu. Nah, ini contoh satu nama ternyata ada beberapa tipe masalahnya. 1 dan 2 bermasalah, 3 dan 4 tadi yang aman. Nah, sekarang kita lihat satu nama lagi. Satu nama lagi yang berbeda Bapak dan Ibu. Ini namanya Bu Priscilla Ratih. Ya. Ini sudah ada panggilan. Bisa dilihat di mana? Perhatikan di sini Bapak dan Ibu. Tadi sama ya dengan yang Priscilla yang 3 dan 4 tadi ya. Dapodiknya aman, SIM PKB-nya aman, ya.
aktif semua, dan tadi hanya 2 di sini. SIM PKB-nya oke, belajar.id-nya oke. Perhatikan di sini Bapak dan Ibu, ada centang biru. Tidak hanya Instagram aja yang centang biru ya. Jadi SIM PKB pun statusnya harus centang biru gitu ya. Ini menandakan bahwa Bu Priscila Ratih ini dia sudah masuk ke sasaran PPG dalam jabatan 2003 tahap yang ketiga alias pilot project yang pertama untuk 2024. Nah, ini yang membedakan ada di bagian centang birunya ini. Ternyata ada centang biru yang menunjukkan statusnya Bu Priscila Ratih ini sudah masuk dan siap untuk mengikuti program PPG. Dikuatkan dari data mana? Nah, dari data yang ada di SIM PKB Bapak dan Ibu. Tadi, poin yang pertama tadi, masuk ke SIM PKB. Kita lihat di sini. Kalau sudah ada centang biru dan menjadi sasaran, maka akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu. Pada saat Bu Ratih tadi, ya, Bu Priscila Ratih tadi login dan masuk ke PPG dalam jabatan, menu PPG dalam jabatan, maka akan muncul notifikasi. Seperti yang saya tunjukkan di data pertama tadi. Notifikasi tentang informasi selamat. Anda telah melakukan konfirmasi. Jadi nanti akan ada kesediaan dulu seperti ini begitu ya. Muncul notifikasi di SIM PKB-nya. Dan ini Ibu sudah melakukan kesediaannya, bersedia untuk mengikuti dan ini akhirnya muncul untuk masuk yang sertifikasi tadi. Nah, akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu di SIM PKB-nya. Kalau yang belum ada muncul pop-up seperti ini atau informasi seperti ini di akun SIM PKB-nya. Maka di sini sudah Bu Priscila Ratih, bidang studinya agrogrinis tanaman, LPTK-nya di Universitas Bengkulu. Jadi tempat pendidikannya ada di Universitas Bengkulu. Maka nanti akan ada menu masuk ke PMM itu untuk proses belajarnya, formulir dan sebagainya ini bisa dilengkapi termasuk lapor diri. Lapor dirinya seperti apa? Nah, ini sudah dilakukan di tahap yang pertama kemarin begitu. Jadi ini adalah pada saat sudah ada centang biru menjadi sasaran PPG dalam jabatan tadi Bapak dan Ibu, maka akan ada notifikasi kesediaan dan notifikasi ini begitu. Ya. Ini Bapak dan Ibu. Jadi yang perlu dilakukan adalah pastikan semua guru kita, satu, dapodiknya aktif, tidak ada masalah, itu yang pertama. Yang kedua, SIM PKB-nya aktif, alias sudah registrasi di SIM PKB. Yang ketiga, akun belajar.id-nya aktif dan sudah ditautkan. Semuanya ada di sistem SIM PKB, bisa dilihat alurnya. Baru nanti tinggal menunggu centang birunya. Bahwa guru-guru kita masuk ke sana. Pastikan 3 hal dulu Bapak dan Ibu. Semuanya hijau dulu. Maka karena ini siklusnya sangat cepat, kemungkinan besar tidak lama lagi mereka akan dapat notifikasi seperti ini begitu. Nah, ini masalah-masalah yang sering muncul Bapak dan Ibu. Jadi ada yang menyampaikan, Pak, saya sudah sejak 2011 Pak diangkat di yayasan saya, tapi saya belum dipanggil-panggil. Bisa jadi dari sini. Kalau kita lihat tadi Bapak dan Ibu, ya, kita lihat tadi di data yang pertama, kita bisa melihat di sini, ini baru 1 Agustus, ini 14 Agustus. Jadi artinya koneksi data dapodiknya baru saja dilakukan begitu. Nah, ini yang ini juga sama. Kenapa belum terpanggil? Kemungkinan karena ini data terakhirnya baru 1 Agustus yang lalu gitu ya, 2024 gitu. Ini juga sama. Makanya ini belum terpanggil tadi. Kemungkinan karena itu tadi gitu ya. Jadi karena belum dilakukan update data di SIM PKB atau terlambat update datanya, maka belum mendapatkan giliran gitu. Jadi nanti silahkan, misalkan terlambat pun tidak apa-apa, tetap dilakukan updating data di Dapodik, SIM PKB dan belajar.id-nya begitu. Ya. Berikutnya Bapak dan Ibu, ini PPG dalam jabatan ini mengalami transformasi besar. Sehingga ini menjadi peluang yang besar buat kita sebagai yayasan dan juga sekolah begitu. Dan ini siklusnya sangat cepat pelaksanaannya. Sehingga peluang untuk cepat mendapatkan sertifikasi lebih besar Bapak dan Ibu. Nah, ini perubahannya ada di sini Bapak dan Ibu. Jadi di Permendikbud Ristek Bapak dan Ibu,
nomor 19 tahun 2024, ini terkait dengan pendidikan profesi. Ini ada beberapa hal baru. Ya, beberapa hal baru termasuk perubahan nama tadi Bapak dan Ibu. Di pasal 3 ayat 1 bagian A, ini calon PPG, peserta PPG terdiri atas dua ini. Calon guru, ini yang kita kenal dengan PPG prajabatan, dan guru tertentu. Nah, ini dirubah lagi namanya, kadang-kadang bikin kita kesulitan untuk, nah ini PPG yang mana lagi gitu ya Pak Ibu. Jadi ini sebenarnya dua PPG kita yang sudah ada. Calon guru itu yang prajabatan, guru tertentu itu yang dalam jabatan. Nah, sekarang kita lihat guru tertentu itu siapa saja. Guru tertentu itu siapa saja. Yang pertama, guru tertentu yang dimaksud ini adalah guru penggerak. Jadi guru-guru Bapak dan Ibu yang sudah selesai mengikuti program guru penggerak dan belum memiliki sertifikat pendidik, maka otomatis dia masuk ke sini dan tidak harus mengikuti pendidikan PPG-nya, alias langsung otomatis ikut tesnya saja, UKP PPG, bagi guru-guru penggerak yang sudah selesai. Oke. Yang kedua, guru yang telah menyelesaikan pendidikan, ini yang PLPG Bapak Ibu, zaman yang dulu ya. Yang dulu itu namanya PLPG begitu ya. Jadi pendidikan dan latihan profesi guru yang 10 hari itu ya. Namun belum memiliki sertifikat pendidik karena belum lolos UKM PPG. Kalau dulu namanya UKM PPG, uji kompetensi mahasiswa PPG. Belum lulus. Maka ini langsung nanti tinggal tes saja UKIN dan UP-nya, uji pengetahuannya. Jadi bagi guru-guru yang PLPG yang belum selesai, ya boleh ikut ke sini dan tinggal tes saja. Kemudian yang C, guru yang terdaftar. Nah, ini guru-guru kita tadi Bapak dan Ibu. Guru yang terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik dengan status aktif. Kalau dulu harus NUPTK Bapak dan Ibu, sekarang tidak. Bagi guru yang aktif di Dapodik dan aktif mengajar di 2023-2024 dan belum memiliki sertifikat pendidik pastinya. Nah, untuk yang D dan E ini nanti Bapak dan Ibu, karena ini masih setelah program ini selesai baru nanti masuk yang D dan E. Ini perubahan besar. Yang pertama nama, kemudian komponen-komponen mana saja yang termasuk dalam guru tertentu. Termasuk guru penggerak, guru yang ikut program PLPG, dan guru yang ada di Dapodik aktif mengajar 2324. Guru-guru kita tadi begitu. Nah, ini Bapak dan Ibu data yang ada. Meskipun ini data belum fix betul begitu ya, tapi paling tidak jumlah guru yang sudah tersertifikasi Bapak dan Ibu ini belum sampai 50%. Jadi baru 44,9%. Sisanya itu masih ada 1,59 juta. Artinya lebih dari 50% yang belum tersertifikasi. Jadi jumlahnya sekian, ya. Ini yang sudah tersertifikasi ini pasti Bapak dan Ibu, yang 1.347.360. Tapi yang belum tersertifikasi ini datanya kadang-kadang masih berubah karena data di bawah Bapak dan Ibu di Dapodik gitu ya. Itu datanya masuk terus begitu. Padahal ini sudah di stop, tapi kenyataannya masih masuk begitu. Sehingga kalau kita melihat data lebih dari separuh, paling nggak 1,5 juta yang belum tersertifikasi. Ini nanti yang akan diselesaikan. Data PNS, P3K, dan non-ASN-nya datanya seperti ini. Jadi sebagian besar ada di data non-ASN. Ini sudah 1 juta lebih sendiri. Ya, baik yang ada di negeri, ya sebagai guru honorer, dan guru swasta. Guru swastanya juga luar biasa, 630 ribuan begitu ya. Yang ini nanti akan diselesaikan di program PPG di tahun 2024 ini Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah ada perubahan datanya, dan ini perubahannya cukup besar Bapak dan Ibu dibandingkan dengan 2023 kemarin. 23 kemarin itu rekrutmennya panjang karena ada administrasi dan akademik. Mereka akan tes juga Bapak dan Ibu di tahun 2023 kemarin begitu ya. Dan ini sudah tidak ada tes akademik lagi. Nah, proses pembelajarannya juga sudah berubah, kuotanya juga sudah dinaikkan. Kalau yang di 2024 ini ya tidak lagi diundang seperti yang lalu ya. Ini datanya hanya data yang ada di SIM PKB tadi. Sistemnya adalah pemanggilan tapi data dari SIM PKB. Kalau SIM PKB-nya oke, maka akan masuk seperti yang saya sampaikan di awal. Hanya melalui seleksi administrasi saja. Baru mereka akan mengikuti program pembelajarannya begitu. Yang saat ini dilakukan secara mandiri di PMM.
Ya, ini targetnya per tahunnya itu 500.000 Bapak dan Ibu. Cuma untuk yang piloting ini tidak sampai 500.000 untuk yang tahap 1 ya. Oke, baru nanti UKM PPG atau yang sekarang dikenal dengan UKP PPG begitu. Ya, baik Bapak dan Ibu, sekarang kita akan fokus untuk piloting tahap 1 yang saat ini sedang jalan dan menuju ke piloting untuk tahap yang kedua. Ini ada beberapa hal penting yang nanti kita bisa cermati sama-sama. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan tadi Bapak dan Ibu, untuk transformasi PPG terbagi dua tadi ya, dengan istilah yang baru ya, calon guru dan guru tertentu. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian tujuannya ini Bapak dan Ibu, sehingga ini menjadi angin segar buat kita di yayasan dan juga sekolah ya. Ini tujuannya memang untuk percepatan ya. Jadi untuk yang dalam jabatan ini betul-betul dilakukan dengan sangat cepat, sehingga kemungkinan besar untuk dipanggil di tahun ini dan tahun depan itu sangat besar Bapak dan Ibu. Nah ini tujuannya untuk percepatan ya, sehingga prosesnya mengalami transformasi dan proses belajarnya tidak di LPTK lagi. Kalau yang lalu di LPTK Bapak dan Ibu, mereka kuliah setiap pagi begitu ya. Nanti siang mereka ngajar di sekolah, sore nanti masih ada tugas mandiri begitu ya. Sekarang enggak. Semuanya nanti dilakukan di PMM, nanti kita lihat aplikasinya. Nah, ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, ini angin segar buat kita. Kemudian yang kedua adalah mendorong penataan guru di semua daerah begitu Bapak dan Ibu. Karena ini nanti juga akan dilakukan secara merata begitu ya, sehingga tidak hanya daerah-daerah tertentu begitu. Kemudian memberikan akses pembelajaran yang mumpuni sehingga Bapak dan Ibu nanti khusus yang piloting ini memang ada syarat tertentu, harus ada jaringan internet yang oke. Makanya itu nanti menjadi pertimbangan begitu. Kemudian membentuk ekosistem bagi guru yang profesional begitu. Targetnya di tahap 1 ini Bapak dan Ibu di tahun 2024 karena ini pilot project-nya ini ada 6.000 awalnya begitu ya, 60.000 maaf, 60.000 awalnya, tapi puji Tuhan ditambah 30.000 lagi. Sehingga nanti di tahun 2024 ini akan ada 90.000. Sehingga peluangnya besar jika data di SIM PKB bagi guru-guru kita tadi oke Bapak dan Ibu. Sehingga mari nanti kita lihat sama-sama begitu ya, supaya kita bisa memastikan guru-guru kita ada di kesempatan yang di tahun 2024 ini begitu. Nah, ini beberapa ketentuannya Bapak dan Ibu. Ya, piloting untuk PPG bagi guru tertentu. Ini untuk yang tahun ini Bapak dan Ibu ya, piloting itu ya, disebut piloting karena ini baru pertama kali dilakukan dari perubahan sistem yang 2023 di sistem di 2024. Dalam skala kecil, karena ini masih piloting begitu ya, jadi jumlahnya masih terbatas. Nah, nanti setelah ini pasti akan lebih gede, tidak hanya 90.000, bisa ratusan ribu, bahkan bisa sampai mendekati tadi 200 sampai 500.000 gitu. Kemudian tujuannya ini Bapak dan Ibu, berjalan dengan baik perlu diterapkan secara masif, pasti karena ini piloting ya. Kemudian guru sasaran piloting diharapkan dapat mengikuti dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan hasil terbaik. Karena keikutsertaan akan berkontribusi terhadap penyempurnaan sistem. Nah, sehingga kenapa MPK ikut juga terlibat dalam mendampingi dalam rangka untuk mensukseskan ini Bapak dan Ibu. Bahwa guru-guru kita tidak mengalami miskonsepsi dalam tugas-tugas mandirinya di PMM. Maka dilakukanlah proses pendampingan ini oleh MPK dalam rangka juga untuk mensukseskan kebijakan ini begitu. Nah, ini beberapa kriteria Bapak dan Ibu yang nanti akan menjadi prioritas yang saat ini terpanggil begitu ya. Kalau di data saya ini belum banyak untuk yang tahap 1 Bapak dan Ibu ya, kisaran antara 40-30-an yang terpanggil di tahap 1 yang saat ini masuk di room 2. Cuma pesertanya kok banyak sekali gitu. Nanti kita pastikan lagi. Karena di data kami waktu kami lakukan survei sederhana begitu ya baru 40-30-an ya, 30 sampai 40-an begitu. Nah, ini nanti kita cek di tempat room 2 begitu ya. Jadi yang pertama telah dinyatakan lolos administrasi 2023 tadi ya, cek di SIM PKB-nya tadi. Kemudian peserta dipilah berdasarkan usia dan riwayat data Dapodiknya. Sehingga nanti usia ini juga menjadi satu perhitungan Bapak dan Ibu. Nanti diprioritaskan yang tahap 1 untuk piloting itu yang umurnya di atas 50 ya. Di atas 50 ini yang diprioritaskan begitu. Dan juga riwayat Dapodiknya tadi Bapak dan Ibu. Jadi kalau Dapodiknya baru diperbaiki atau diperbarui datanya di 2024, ya harus nunggu dulu karena baru saja diperbaiki kan ya. Jadi nanti riwayat di Dapodik ini menjadi salah satu pertimbangan selain usia tadi. Ya, kemudian jangan berkecil hati
Karena keterwakilan dari 38 provinsi ini akan diperhatikan. Nah, ini baru kali ini Bapak dan Ibu ya. Jadi proses piloting ini betul-betul mempertimbangkan wilayah begitu. Dan ini sudah dilakukan begitu. Dan memang pertimbangan wilayahnya ada catatan di sini Bapak dan Ibu, yang memiliki jaringan internet yang memadai. Karena semua dilakukan secara daring ya di sistem PMM. Kalau tidak ada jaringan maka akan kesulitan untuk melakukan proses belajar mandiri itu. Sehingga tidak diperuntukkan bagi kabupaten atau kota yang daerah khusus Bapak dan Ibu. Daerah khusus itu artinya belum ada jaringan, belum ada koneksi internet yang bagus begitu ya. Jadi ini memang sementara untuk piloting ini diperuntukkan bagi daerah yang koneksi internetnya baik. Dan diprioritaskan bagi guru-guru kita tadi yang usianya 50 ke atas sebagai bentuk penghargaan bagi mereka. Ini kriterianya. Kemudian Bapak dan Ibu, ini tadi memperjelas ya usianya 50 plus begitu ya. Keterwakilan puluh tadi sudah. Ini kami ambilkan dari Bu Nunu ya. Ini direkturnya GTK. Kemudian keterwakilan provinsi tadi sudah, jaringan sudah, masuk database PPG. Ini tadi sudah ya. Kemudian ini Bapak dan Ibu, ini yang menjadi hal yang penting ini saat ini sedang berlangsung ya, pembelajaran mandirinya nanti sampai dengan 4 September. Ini sudah masuk ke modul yang kedua Bapak dan Ibu. Ini sudah didampingi di room 2 tadi nggih. Peserta piloting PPG bagi guru tertentu dapat mengakses pembelajaran mandiri ini 70 jam dalam penyelesaiannya. Jadi sangat singkat. Bisa hanya 1,5 bulan mereka bisa selesai Bapak dan Ibu. Menyelesaikan kegiatan yang ada di PMM. Kalau mereka sudah selesai semua, mengerjakan aktivitas, membaca modulnya, tugas-tugas diselesaikan, mereka bisa langsung mendaftar UKM PPG tadi. Lulus sudah selesai mereka. Cepat sekali perputarannya, siklusnya. 1,5 bulan sampai 2 bulan itu sudah selesai Bapak dan Ibu. Kalau yang lalu 1 semester, ya paling enggak 4-5 bulan begitu ya. Sekarang hanya 1,5 bulan sampai dengan 2 bulan. Jadi perputarannya cepat sekali. Ini terkait dengan waktunya, begitu ya. Kemudian ini prosesnya Bapak dan Ibu, prosesnya ya. Jadi ini alur penyelenggaraan untuk program piloting ini. Pemanggilan tadi, pemanggilan di mana? SIM PKB. Kalau SIM PKB-nya oke, maka akan centang biru tadi. Dipanggil, menyatakan kesediaan, baru lapor diri. Lapor dirinya sudah ada panduannya juga, dan kami dampingi juga. Baru melakukan pembelajaran, saat ini yang sedang berlangsung begitu ya. Baru uji kompetensi. Baru mereka dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat pendidik begitu. Ini alurnya, sederhana Bapak dan Ibu, sangat sederhana. Nah, kemudian tadi yang sudah kami sampaikan tadi Bapak dan Ibu, pemanggilan untuk pesertanya ya. Nah, ini tadi di awal sudah dijelaskan ya, ada notifikasinya, kesediaan, lapor diri, PMM begitu ya. Kemudian mereka akan masuk ke dalam PMM dan mereka akan mendapatkan fitur sertifikat pendidik dan baru mereka mengikuti aktivitas. Nah, ini secara umum siklusnya seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi sudah sangat jelas tadi yang sudah kami laporkan. Untuk yang tahap 2, ini nanti juga sama ya. Setelah berhasil di SIM PKB dan PMM, guru peserta piloting wajib lapor diri tadi sudah ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Kemudian bagi setiap guru piloting dapat melihat tadi sudah ya. Jadi ini sudah alurnya persis sama yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi semuanya lewat di SIM PKB. Nah, demikian Bapak dan Ibu, ini beberapa hal, ini sangat teknis gitu ya, saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Dan ini ada beberapa hal yang sering menjadi pertanyaan, yang sering disampaikan kepada kita begitu ya. Yang pertama ini terkait dengan apa itu piloting PPG bagi guru tertentu. Jadi program piloting PPG bagi guru tertentu merupakan pelaksanaan PPG bagi guru tertentu dalam skala kecil, yang saat ini sedang berjalan di tahap yang pertama. Terus kapan piloting PPG bagi guru tertentu dilaksanakan? Ini sudah berlangsung ya, Juli sampai September nanti. Sebagai tahap pertama untuk piloting dan berikutnya akan masuk ke tahap-tahap berikutnya yang sudah akan dalam skala yang besar. Tujuannya apa? Karena ini program yang baru, perubahan dari 2-3, maka dibuatlah piloting ini. Supaya memastikan pelaksanaan pembelajarannya nanti boleh berjalan dengan baik, proses pendidikan untuk PPG melalui PMM ini bisa dilaksanakan secara baik sehingga nanti bisa diterapkan secara masif. Kemudian perbedaannya apa? Nah, ini perbedaannya ada di sini Bapak dan Ibu. Perbedaannya terdapat pada sistem pembelajarannya. Kalau yang lalu dilaksanakan di LPTK, nah sekarang sudah tidak dilakukan di LPTK. Kalau di LPTK masih dibantu ya instruktur atau dosennya untuk menyelesaikan dan
melakukan proses pembelajaran itu bisa diskusi dengan dosen. Kalau yang ini betul-betul secara mandiri dilakukan di platform Merdeka Mengajar atau PMM. Jadi fungsi MPK di sini sangat besar, mendampingi mereka untuk bisa melaksanakan pembelajaran PPG dalam jabatan atau guru tertentu ini melalui platform PMM yang saat ini sedang berlangsung di piloting untuk tahap 1. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar begitu ya, sebagai pemahaman kita bersama terkait dengan program PPG-nya, apa perannya MPK begitu ya. Tadi sudah dijelaskan. Jadi MPK bukan penyelenggara yang nanti mengeluarkan sertifikat, tapi MPK mitra kementerian di dalam pelaksanaan program PPG. Ya, silakan Bapak dan Ibu kita bisa buka diskusi bersama dari apa yang sudah saya sampaikan ini. Jika ada hal yang masih dirasa masih belum belum jelas atau mau ditanyakan, dipersilahkan. Silahkan Bapak dan Ibu, jika ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, nanti kalau misalkan perlu simulasi, nanti saya simulasikan di SIM PKB-nya seperti apa, begitu ya. Supaya nanti Bapak dan Ibu punya kesempatan melihat seperti ini loh. Supaya memastikan semua guru kita mendapatkan kesempatan yang besar, begitu ya, untuk dipanggil di program PPG. Dipersilahkan Bapak dan Ibu, jika ada hal yang masih belum jelas, begitu dari apa yang saya sampaikan tadi. Izin Pak, saya Ya, mau menyampaikan ya pertanyaan. silakan Bapak, silakan. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Haswan Tamagia dari Kepulauan Nias, Pak. Ya, silakan. Oh, Saya ini dari sebagai Nias ya, luar biasa ya. Dari Nias. Terima kasih Bapak, silakan Bapak. eh, sebelumnya dulu terima kasih buat Pak narasumber dari beberapa penjelasan tadi sangat-sangat membantu kami sebagai kepala sekolah. Ya, tentu nanti kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Nah, yang menjadi pertanyaan kami dari apa yang telah dijelaskan oleh Bapak tadi, Ya, mungkin akan kirim melalui chat ada bentuk foto tadi permasalahannya melalui chat. Jadi sesuai yang disampaikan oleh Bapak itu tadi kalau sudah checklist biru itu artinya sudah terpanggil untuk piloting. Nah, itu posisi itu punya saya Pak. Saya masih belum oke. sertifikasi. Iya, Jadi posisinya di sudah centang biru. Tapi bolak-balik saya buka SIM PKB, iya. tetapi tidak ada pemanggilan Pak. Jadi Belum ada kira-kira pemanggilan. kelemahannya di mana Pak? Oke, iya. Apa yang harus dilakukan? Oke, Pak. Ini harus diperbanyak doanya, Pak ya. Tapi bersyukur, Bapak ya. Bapak sudah bersyukur karena sudah ada centang birunya, Pak. Ah, nanti saya tunjukkan, Pak ya, simulasinya ya. Karena ini tinggal Iya, berdoa saja, Pak. Menunggu waktu saja ini, Pak ya. iya, Jadi ini bersyukur, Bapak dan Ibu. Sudah ada centang birunya, begitu ya. iya. Sudah ada centang birunya, ini harapannya besar, Pak. Karena ini nanti kan untuk yang piloting ya, Pak ya. Tahap 1 ya. Jumlahnya masih terbatas. Jadi Bapak sudah, wah ini luar biasa nih. Sudah centang biru Bapak dan Ibu. Jadi sudah bersyukur. Sudah bersyukur ya, Bapak punya kesempatan ini. Nah, kita lihat bersama-sama Bapak dan Ibu ya. Kita lihat bersama-sama nanti akan seperti apa tampilannya begitu ya. Jadi ini bersyukur tadi ada peserta yang kita dampingi itu mau membantu kita begitu ya, membantu kita untuk nah, nanti seperti ini saya tunjukkan ke Ibu Bapak ya. Supaya nanti Bapak doanya akan semakin kenceng ini ya. Kita tunggu ya Pak ya. Jadi nanti supaya Bapak doanya semakin kenceng gitu kan ya. Bentar ini mana ini ya sebentar. Oke. Ya. Sudah terlihat Bapak dan Ibu? Ya, sudah Pak. Sudah terlihat ya Bapak dan Ibu. Jadi ini ya, ini nanti Pak Hasrat akan mendapatkan nanti kejutan setelah berikutnya ya Pak ya. Ini kan sedang berlangsung Pak ya, baru masuk sekitar beberapa minggu ini, baru masuk ke modul yang kedua. Nah ini nanti Bapak, kalau Bapak sudah masuk di SIM PKB ya, masuk di SIM PKB, lah nanti kemudian kita pilih yang PPG dalam jabatan. Nah, nanti akan ada berkat Tuhan Pak, muncul di sini nanti. Nah, ini yang Bapak tunggu nanti. Jadi Bapak kemungkinan ya, tidak akan jauh-jauh lagi Pak. Jadi semakin diperkuat doanya Pak, karena ini baru piloting kan Pak ya. Nah, nanti yang berikutnya akan lebih banyak, kemungkinan Bapak sudah masuk ke sana.
tinggal menunggu saja Pak. Kalau yang ini Pak sudah aman berarti sudah centang biru tadi. Jadi nanti kalau Bapak Oke, sudah Pak. masuk ke SIM PKB dan pilih PPG dalam jabatan, nah, nanti akan muncul notifikasi ini Pak. Nanti kesediaannya dulu baru masuk ke ini pilihannya. Nanti akan cek download formulir pendaftarannya, kemudian lapor diri, baru nanti bisa masuk ke PMM-nya. Langsung mengerjakan modulnya. Siap-siap saja Pak. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa misalkan mau belajar begitu ya. Di PMM itu isinya seperti apa? Ikut saja. Teman-teman yang sudah didampingi tidak apa-apa. Sebagai sebuah proses persiapan diri begitu ya Pak ya. Ini di room 2 sedang membahas itu Pak. Nah, nanti ini Pak, berkatnya akan muncul Oke. tepat pada waktunya begitu Pak. Ya, tapi sudah bersyukur karena tadi sudah mendapatkan centang biru begitu. Nah, ini tadi yang sudah luar biasa ya. Nah, ini tadi Bapak sudah centang biru. Nah, ini kita sudah bersyukur karena Bapak sudah ada di centang biru ini gitu. Tinggal dikuatkan untuk doa dan juga belajar untuk ikut Pak di kelas sebelah tadi gitu. Enggak apa-apa. Berikutnya nanti akan ada lagi, Bapak ikut aja nanti persiapan diri supaya pada saat Bapak masuk ke sana wah udah tahu nih bagaimana caranya begitu. Begitu Bapak ya. Sudah bersyukur karena sudah centang biru gitu ya. Sudah verified Pak Lagi, ya. satu lagi Pak, kan sudah ada informasi itu untuk pembukaan piloting tahap 2. Kira-kira mulai tanggal berapa itu pembukaannya untuk Untuk piloting yang tahap tahap 2? kedua, saya coba cek jadwalnya dulu ya Pak ya. Karena ini kalau untuk yang tahap kedua, sebentar saya cek sebentar Pak. Untuk tahap kedua ya. Karena memang PPG ini dinamis sekali Pak. Beritanya itu bisa sewaktu-waktu gitu ya. Jadi kadang-kadang kita tuh kemarin sempat ketinggalan juga itu Pak. Jadi itu yang kadang-kadang kita harus apa namanya selalu melihat. Bentar. Ini kalau saya lihat waktunya. Karena tadi sampai September ya Pak ya. Sampai September ya kemungkinan besar tidak akan lama lagi Pak. Berarti awal-awal September Bapak udah siap-siap Pak. Kalau kita lihat di plotting yang pertama tadi ya Pak ya. Di plotting yang pertama tadi, bentar saya tunjukkan dulu. Di plotting yang pertama tadi kan mulainya Juli sampai dengan 4 September ya Pak ya. Itu yang bagian pertama ya. Berarti nanti kemungkinan bagian yang kedua tidak akan lama dari itu Pak. Berarti awal-awal September Bapak sudah harus siap-siap kalau dipanggil untuk yang bagian berikutnya ya Pak ya. Tapi jangan khawatir Ya Pak. pasti itu akan cepat terpanggil Pak. Karena sudah masuk dalam kategori yang sudah diharapkan. Nah, ini saya tunjukkan ke Bapak sebentar. Nah, karena tadi dari Juli sampai 4 September ya, berarti otomatis ya Bapak harus siap-siap ini. Ini sudah tanggal 16 ya. Sudah tanggal 16 sehingga tidak lama lagi Bapak. Bentar, ini kita lihat. Nah, ini kan waktunya Juli sampai September ya Pak ya. Selesai mereka di PMM-nya selesai begitu. Ya paling tepatnya tanggal 4 September mereka akan selesai. Jadi Bapak siap-siap ini, tinggal beberapa minggu ya. Kalau terpanggil untuk yang tahap berikutnya, nah Bapak berarti sudah bisa ikut ke sana. Begitu Pak? Oke Pak, baik Pak. Ya. Oke. Ya. Selanjutnya Pak mohon undur diri nanti karena mau pulang karena masih di sekolah ini. Oh, Kalau di rumah luar jaringan biasa sudah ya, luar biasa. Ya, terima kasih Pak Hasrat ya yang sudah bergabung dan ikut menguatkan kita semua ya. Karena ternyata di kelas ini sudah ada yang verified gitu ya, yang sudah terpanggil centang biru begitu. Oke, terima kasih Pak. Oke, yang berikutnya Bu Marlin dipersilahkan yang sudah Ya, raise hand. Setelah ini nanti, baik. wah ini Bu Reni ya, ini saya kenal baik ini. Silahkan Bu Marlin. Ya, makasih banyak Pak narasumber. Yang pertama, saya bersyukur bahwa kami dari pihak yayasan diberikan pencerahan terkait dengan proses ini. Iya, Jadi memang yang lalu kan sudah ada, tapi ini yang lebih detail sehingga kami bisa mendapatkan pemahaman bagaimana proses dalam rangka pendampingan. iya, Sebab kalau di kota kami, saya baru mendapat informasi dari guru-guru, terutama kepala sekolah di kabupaten kota. Kita ada di daerah Sulawesi Utara, di daerah Bolamongondo. iya, Nah, kita punya sekolah ada di 4 kabupaten kota. Nah, yang beda-beda ada perbedaan-perbedaan dalam rangka
waktu mereka menyusun dapodik mereka. Betul, betul Nah, Ibu. kalau lihat yang tadi penjelasan dari Pak Wahyudi, dapodik itu sangat menentukan sebab Iya, kalau guru itu hendak apa masuk pada PPG tertentu dan juga pra itu menentukan sekali dapodik. iya, Nah, itu berarti kami sudah punya guru yang ikut di proses pertama untuk mendapatkan penjelasan di tahap pertama. iya. Tapi kalau dengar yang ini, maka kami nanti pada 2025 karena baru-baru ini baru selesai dengan mereka memasukkan dapodik di Dapodik 4 mereka Ibu kabupaten ya. 1 kota. Iya. Iya, Sehingga tadi, oh ya, kalau begitu kita jatahnya mereka masuk ini pasti eh, tadi sudah ketinggalan kereta ini, Pak. iya betul Ibu. Sudah ketinggalan Ya. kereta untuk yang tahun 2024-nya. Nah, karena itu bisakah ada gambaran di kami 2025 itu sekitar bulan apa sampai berapa sehingga karena memang kami lagi sosialisasi di beberapa sekolah. Nah, karena itu kalau misalnya kalau dengar tadi memang kita udah ketinggalan kereta 2024, nah 2025 kira-kira di apa timingnya adakah gambaran untuk kita sehingga kami mempercepat langkah ini, Pak. Iya, Ya, makasih. Ya, iya terima kasih Ibu. Karena tadi siklusnya 1,5 sampai 2 bulanan ya Bu ya. Sehingga ya, hampir setiap 2 bulan itu nanti akan terbuka begitu Bu. Ini kan Juli oh September ya, ya. Nah, nanti ya, September November ya. November sampai apa namanya Januari itu pasti akan buka lagi. Berarti hmm. Januari juga akan buka lagi Bu. Januari Oh menuju ke ya, Maret juga akan dibuka lagi begitu. Jadi karena siklusnya ya, hanya ya, maksimal 2 bulanan begitu. Sehingga akan cepat oh sekali ya, untuk yang guru tertentu ini memang kebijakan pemerintah ini ingin mempercepat Bu, supaya ini semua yang guru dalam jabatan atau guru tertentu ini cepat selesai begitu ya, ya. Supaya oh tanggungan ya, pemerintah bagi guru-guru yang memang sudah terdaftar di Dapodik ini sudah semua tersertifikasi. Baru nanti dipikirkan untuk mempersiapkan guru-guru masa depan yang diharapkan oleh pemerintah lewat PPG Prajabatan yang harus pendidikan 1 tahun ini. ya. Betul-betul Dan itu dipersiapkan dengan daring baik. juga, Pak. Ya, Kalau dan yang itu daring ya. kalau untuk yang ini daring, Bu. Untuk yang guru tertentu atau Ah, dalam jabatan ini daring, full daring. oh ya, syukur. Ya, full Oke. daring. Jadi guru-guru tidak meninggalkan tugas di sekolah. Ya, oke. Nah, nanti kalau misalkan pas UKM atau UKPPPG, kemungkinan akan Ya, datang ke LPTK, Bu. Karena akan tes langsung ya, sehingga akan datang di oh ya. LPTK. Itu pun hanya sehari 2 hari saja. Jadi aman. Hmm, Jadi tidak ya, banyak meninggalkan oke. sekolah begitu. Jadi ini satu perubahan yang cukup besar begitu ya. Yang lalu meskipun daring, tapi dari jam 7 sampai jam 11 mereka kuliah biasanya. Sehingga kadang-kadang Hmm, mereka sambil ngajar, sambil kuliah gitu ya. Nah, sekarang betul-betul daring dan dilakukan secara mandiri di PMM begitu, Bu. Jadi oh mereka ya. belajar modul di platform yang sudah disediakan, tergantung gurunya mau dikerjakan pada saat istirahat, dikerjakan pada saat malam, pagi hari, tidak Ah, masalah. Yang penting oh ya. semua tanggung jawab dari semua modul itu dikerjakan begitu. Kalau sudah selesai Hmm, semua, centang biru semua, baru mengajukan untuk bisa UKP PPG tadi, Bu. Jadi aman oh ya. dari Baik. sisi pekerjaan di sekolah tidak akan terganggu begitu. Iya. Dan terkait Kasih. dapodik tadi memang harus Bu ya, Ya. harus menunggu ya Oh ya. karena baru diperbaiki gitu. Jadi tidak apa-apa, ditunggu dulu karena Ya. siklusnya juga begitu cepat jadi harapannya besar, Bu. Oh ya. Kasih. Ya, sama-sama Ibu. Ya. Yang kedua, silahkan Ibu Reni atau Mbak Reni ya, ini dari Kalam Kudus ini ya. Silahkan. Iya, terima kasih. Selamat sore Pak Wahyudi. Mohon Selamat maaf izin sore. untuk mematikan kamera. Iya, Ada trouble. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan Pak. Ada 3 hal. Yang ya, pertama untuk diri saya sendiri dulu. Yang saya ini sudah lulus guru penggerak di tahun 2023. ya, Kemudian sudah pernah mengikuti pretest PPG. Jadi waktu itu ada panggilan pretest PPG dan saya ikut di tahun 2023 juga. ya. Lalu di tahun 2024 ini saya melakukan pergantian data di Dapodik. Jadi dari guru menjadi kepala sekolah di tahun Hmm, 2024. Jadi baru saja gitu. iya, Tadi kalau tidak salah dengar Bapak menyampaikan kalau ada perubahan di Dapodik maka akan terpending gitu ya. Jadi akan menunggu dulu nih karena
baru ada perubahan. Nah, berarti apakah status saya juga akan terpending mungkin ya. Jadi mengingat sudah lulus guru penggerak, terus ini sudah pretest, terus Iya, meskipun iya, sekarang nggak perlu pretest gitu ya. iya, iya. Jadi yang pertama itu. Terus kemudian kalau pelaksanaannya bagi yang lulusan guru penggerak, Iya. saya memang pernah mendengar kalau lulusan guru penggerak itu nanti hanya tes saja. Tapi apakah itu sudah ada yang melakukan itu begitu? Karena kalau dengar-dengar makin ke sini kok kayaknya hanya hoax gitu. Jadi apakah ada yang sudah menjadi guru penggerak lalu hanya tes dan tidak perlu melakukan perkuliahan ke PPG gitu. Kemudian apakah status saya yang sebagai kepala sekolah yang belum tersertifikasi itu akan mempengaruhi guru-guru yang sudah tersertifikasi gitu. Jadi apakah kepala sekolah yang belum tersertifikasi itu akan mempengaruhi guru-guru yang mungkin sudah tersertifikasi jadi tidak turun atau bagaimana karena kepala sekolahnya belum memiliki sertifikat pendidik gitu. Kemudian yang terakhir, peran kami nih sebagai kepala sekolah untuk Iya. guru-guru yang belum PPG selain ngecek dapodik tadi ya yang sudah Bapak sampaikan. Lalu apa yang bisa kami lakukan untuk guru-guru ini kan puji Tuhannya tidak memerlukan NUPTK lagi ya. Jadi Iya. NUPTK itu kan memang agak susah mendapatkannya. Nah, ini Iya. hanya masuk di dapodik. Selain itu, apa yang bisa kami lakukan untuk menolong mereka juga bisa tersertifikasi itu. Apa yang maksud saya gini, apakah kami bisa meminta MPK untuk memberikan sosialisasi juga kepada guru-guru melalui mungkin apa ya PMM kah atau ya ini sudah dilakukan di room yang kedua gitu ya. Iya. Cuman kami ini ada kayak miskomunikasi gitu. Jadi kayak guru-guru ini tidak tahu juga apa yang harus dilakukan supaya bisa masuk ke dalam PPG. Bahkan saya saja juga belum gitu ya. Itu Pak Wahidi, terima kasih. Mohon Oke, oke, pencerahannya. oke. Oke. Yang pertama tadi, karena ada perbaikan data ya, eh, Mbak Reni ya. Iya. Nah, ini nanti yang pertama dicek dulu datanya, karena tadi aturan mainnya adalah apa namanya, dari istilah tadi yang digunakan adalah histori yang ada di Dapodik. Nah, karena tadi di sistem, ya ini kelemahannya sistem ya. Kadang membantu, kadang juga. Padahal kita sudah punya data lama tuh yang sudah lengkap begitu ya. Tapi pada saat kita upload data lagi dan memperbaharui, maka tercatat seperti yang data tadi. Kalau saya boleh tunjukkan ulang ya. Kalau saya boleh tunjukkan ulang, maka kalau kita lihat di sini tadi, sebagai contoh begitu ya. Nah ini akhirnya tercatat di, nah ini, tercatat di 2024 begitu. Nah karena nanti histori dari Dapodik, nah namanya sistem, itu kan mencatat, ya karena sistem berarti mencatat dari apa yang ada di sistem Dapodik ini begitu ya. Misalkan ini per 1 Agustus ya, per 1 Agustus untuk perubahan data PTK-nya, terus data Dapodiknya di 14 Agustus. Berarti kalau dilihat dari historinya, maka perbaruan data ini terjadi di 2024 begitu. Maka ini juga akan menjadi satu catatan di dalam sistem Dapodik yang ada begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk dicek kembali begitu, Mbak Reni ya. Siapa tahu Oke. nanti bisa apa namanya? Misalkan yang sebentar yang ini juga sama ya. Ini sudah tercentang dan sekarang ikut, ini juga sama ada perbaikan. Kemungkinan dia merubah itu ya, tetapi ada data-data lama yang mereka sudah masuk ke data piloting project atau kuota di tahap 1 ini. Bisa jadi begitu ya. Sehingga nanti baik jika Mbak Reni ngecek lagi data di SIM PKB-nya, statusnya seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian karena Mbak Reni kan sudah guru penggerak juga ya. Karena guru penggerak, maka di dalam aturan baru kita, maka tidak mengikuti lagi proses pendidikannya. Karena semua proses yang sudah dilakukan di guru penggerak disetarakan dengan proses pendidikan yang di PPG. Sehingga kegiatan di PMM sudah tidak lagi dilakukan dan guru penggerak ini tinggal ikut UKM PPG. Aturan yang ada masih itu gitu ya, masih itu. Belum ada perubahan. Semoga tidak berubah ya, supaya teman-teman yang sudah guru penggerak ini sudah bisa langsung
Nanti akan ada panggilan untuk ikut di UKM PPG, ada notifikasi nanti di SIM PKB-nya begitu. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan bagi guru-guru, untuk guru-guru ya. Jadi mulai diidentifikasi Mbak Reni ya, mulai diidentifikasi begitu dari semua guru yang ada ini data dapodiknya gimana, status SIM PKB-nya gimana, supaya tidak terkendala seperti yang ada di sini tadi ya. Jadi semua pastikan ya, satu, dapodiknya aman, SIM PKB-nya aktif karena sudah diaktifkan, sudah registrasi begitu ya. Akun belajar.id-nya aktif dan sudah ditautkan. Kemudian kita sudah aktif di PMM, sehingga ada aktivitas di sana, sehingga memungkinkan kita terdeteksi di sana di platform PMM-nya. Dan langkah berikutnya ya menunggu tadi verifikasi yang ada. Sudah ada hijau-hijaunya, tinggal nunggu bagian yang ketiga sampai dengan centang birunya ini begitu. Itu Mbak Reni yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Untuk guru penggerak belum ada perubahan kebijakan. Jadi pendidikan yang sudah dilakukan itu disetarakan dengan aktivitas yang ada di PMM untuk program PPG kita saat ini begitu. Nanti saya Oke, Pak. kirimkan Terima anunya, kasih. aturannya begitu. Saya lupa Oke. menyimpannya. Kemarin saya sudah kirimkan ke teman-teman. Baik, Pak. Terima kasih. Yes, oke. Silahkan yang berikutnya. Oh, ada Bu Yanti. Kami persilahkan Ibu. Nggih. Terima kasih Pak Dr. Wahyudi. Selamat sore semuanya. Selamat sore Nggih. Ibu. Nggih. Bapak, yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas sharing materi pada sore hari ini, semakin memperjelas apa yang dibutuhkan oleh guru-guru kita yang belum sertifikasi ya, yang belum sertifikasi, yang ini tadi masuk dalam PPG dalam jabatan atau PPG tertentu ya. Iya, betul. Ini ternyata pemerintah ini mempercayakan kepada MPK sebagai mitra, dan kebetulan di sini Bapak Dr. Wahyudi sebagai komandannya untuk PPG ini. Terima kasih informasinya, terima kasih atas kesempatannya. Nah, yang kedua, sebagian yang ingin kami tanyakan tadi sudah ditanyakan oleh Bu siapa nih tadi? Bu Herlin dari Bu Merlin. barusan saja tadi. Ya. Oh, Bu Merlin dari Ya. Kalam Kudus ya. Oh, Kalam Kudus Bu Reni Sebagian, tadi Bu. Bu Reni. oh Bu Reni, Ya. yang baru saja ini tadi. Ya. Sebagian sudah di ini apa yang harus kita lakukan, terus kemudian kita mengecek ini sudah Ibu tulis. Jadi Ya. langkah-langkah apa yang kita lakukan ya. Ya. Sebagian sudah. Kemudian yang ketiga Bapak, apakah materi ini kami tidak tahu, ini belum tahu apakah kepala sekolah dan guru-guru banyak yang ikut begitu ya. Ya. Nah, tadi kan ada 2 room ya, Ya. yang room tadi untuk guru-guru ya, Ya. untuk guru-guru. Apakah mereka guru-guru ini juga menerima materi seperti ini, Bapak? Untuk yang guru-guru ya sudah Belum. ikut di room 2, kemarin sudah ikut di tahap yang kedua Ibu. Sudah dapat sosialisasi tentang ini dan mereka lanjut di tahap yang ketiga, sudah langsung aktivitas di PMM, aktivitas pembelajarannya begitu. Dan semua Oh, materi ini begitu. nanti Bapak dan Ibu, Oke. semua materi yang Baik, ada Bapak. yang kami Berarti sampaikan itu nanti akan di-upload semua di deskripsi grupnya kita, grup pendampingan. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah tergabung di grup, maka kalau dilihat ya, ini saya tunjukkan sedikit. Kalau Bapak dan Ibu lihat di deskripsi grup, nah ini saya coba tunjukkan Bapak dan Ibu, bentar, supaya nanti Bapak dan Ibu materinya ada di mana gitu ya, dan videonya biasanya juga kita berikan juga Bapak dan Ibu. Sebentar. Saya carikan dulu sebentar. Dan ini nanti Bapak dan Ibu bisa cek di sini. Nah, ini kalau kita lihat di sini di grup ini Bapak dan Ibu ya. Ini nanti kalau kita lihat, nah ini di grup pendampingan PPG dalam jabatan MPK ini, Bapak dan Ibu cek di bagian deskripsinya ya. Nah, ini nanti kalau Bapak dan Ibu klik linknya, itu nanti semua materi. Ini baru sampai ke tahap yang kedua yang kita sudah upload. Nanti yang tahap ketiga kami juga akan upload juga. Ini tahap 1 sudah kami kirimkan di sini, Bapak dan Ibu bisa melihat lagi. Dan videonya nanti biasanya juga kami share. Nah, ini sosialisasi 1, materi 1 dan 2. Kemudian kemarin di tahap yang
kedua, ini ada 3 materi, begitu. 3 materi sudah kami cantumkan juga di sini. Nah, nanti di tahap yang ketiga nanti juga akan kami tambahkan nanti. Kami tambahkan juga di sini. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengambil, bisa melihat-lihat lagi kalau nanti mau disampaikan kepada guru-guru di sekolah, bisa menggunakan materi yang ada di grup kita Bapak dan Ibu. Jadi kami semua sudah siapkan. Dan ini nanti juga kami rekam, kami juga akan kirimkan, biasanya terekam juga di YouTube-nya MPK. Bapak dan Ibu bisa melihat juga di YouTube-nya MPK untuk melihat kalau misalkan kesulitan untuk menyampaikan ulang begitu ya, bisa dilihat di eh, YouTube-nya MPK. Begitu Ibu. Ya, baik Bapak. Jadi kita tinggal mengecek data dari guru kita, Iya, kemudian betul. kita buka itu, kita pelajari, nanti Iya, kita sampaikan lagi kepada betul. mereka Betul. supaya guru-guru kita bisa mengikuti. Nggih. Iya, Terima kasih sekali Pak sama-sama Dr. Ibu. Wahyudi. Dan Nggih. di minggu depan untuk khusus MPKW Jateng Ya, DIY ada pertemuan terima khusus dengan saya begitu ya, membahas untuk hal-hal yang khusus kasih terkait dengan Pak. yang ini begitu. Termasuk nanti MPKW yang lain juga akan dilayani juga. Permohonan pertama dilakukan oleh MPKW Jateng DIY nanti yang akan kita dampingi dulu. Karena ini juga perlu, sepertinya tidak semuanya MPKW ikut begitu ya. Sehingga nanti kami juga akan turun ke MPKW untuk mendampingi hal ini. Iya, begitu. Matur Kemudian nuwun. sami-sami Ibu. Yang berikutnya silahkan Ibu Vince, kami persilahkan. Oke, selamat sore Pak Wahyudi. Selamat sore. Ya, terima kasih untuk kesempatannya Pak Wahyudi. Mohon maaf, mungkin tadi ada beberapa menit saya meninggalkan Zoom kita kali ini. Jadi Iya, mungkin pertanyaan saya mungkin sudah ada dijelaskan, tapi mohon dijelaskan kembali seandainya pertanyaan saya ini tadi sudah dijelaskan. Tadi iya, disampaikan bahwa MPK ini adalah mitra ya Pak ya. iya, Mitra di mana MPK ini merupakan lembaga yang mensukseskan menolong program PPG. iya, Nah, saya mau bertanya Pak Wahyudi, tadi banyak sekali pertolongan-pertolongan yang dilakukan oleh MPK kepada guru-guru yang belum bersertifikasi. iya. Nah, pertanyaan saya tuh, bagaimana caranya MPK mengetahui guru-guru mana yang perlu didampingi? Apakah saya sebagai kepala sekolah atau sekolah melaporkan ke MPK untuk membantu gurunya saya, begitu. Itu saja Pak Wahyudi, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Vince. Bapak dan Ibu memang eh, langkah awal yang kami lakukan untuk program ini Bu Vince, yang lalu di tahap 1 begitu ya. Di beberapa bulan yang lalu kami melakukan webinar bersama bahwa akan ada program PPG untuk guru tertentu atau dalam jabatan. Kemudian MPK menawarkan bagi guru-guru yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, mendapatkan pendampingan begitu ya. Karena ini menjadi program MPK, Bu. Jadi program MPK yang terstruktur begitu ya. Jadi mulai dari sosialisasi, pendampingan dalam proses maupun persiapan untuk UKM PPG begitu ya, itu menjadi program kami dan kami sampaikan di dalam webinar. Kemudian di dalam webinar itu kemudian kami buatkan form begitu ya, bagi teman-teman sekolah maupun guru yang ingin belajar lebih lanjut dan mengikuti program ini, maka tergabung di grup itu begitu. Nah, nanti kalau misalkan Bu Vince belum tergabung di grup itu, nanti bisa bisa konfirmasi ke kami. Kami akan berikan linknya, link untuk masuk ke dalam grup itu, maka Bapak dan Ibu kalau mencermati begitu ya, kalau mencermati informasi yang ada di apa namanya, informasi di flyer kita, di bagian akhir itu ada catatan. Setelah ini akan apa lagi gitu ya. Sebentar, saya buka informasinya Bapak dan Ibu. Itu nanti yang akan memberikan apa namanya, gambaran berikutnya akan apa lagi begitu ya, yang akan dilakukan begitu. Saya tunjukkan Bapak dan Ibu ya. Sebentar. Oke. Nah, nanti akan memberikan gambaran setelah ini akan ada kegiatan apa lagi khususnya untuk yang PPG dalam jabatan atau guru tertentu begitu. Nah, ini kalau kita lihat di sini Bapak dan Ibu. Oke. Nah,
Oke, saya tunjukkan. Mohon maaf jika ada di WA ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Apakah terlihat WA-nya Bapak dan Ibu? Terlihat, Pak. Ya, jadi ini adalah benefit yang ditawarkan pada saat nanti teman-teman ini sudah mengikuti tahap 1, tahap 2, tahap 3 begitu ya. Kegiatan berikutnya nanti akan ada ini Bapak dan Ibu. Ya, setelah mereka menyelesaikan kegiatan belajar dan menyelesaikan modul-modul yang ada di PMM, kegiatan berikutnya adalah pendampingan ya, persiapan dan pendampingan UKM PPG atau UKP PPG, UKIN dan UP. Ini dalam 6 kali pertemuan Bapak dan Ibu. Jadi berikutnya mereka akan secara terus-menerus begitu ya, akan mengikuti ini sampai akhir gitu. Makanya tadi saya tuliskan di awal gitu ya, aktivitas apa yang saja yang dilakukan. Makanya setiap kali aktivitas kami akan memberikan catatan berikutnya. Kegiatan berikutnya apa? Setelah itu nanti akan ada tryout. Kita buatkan apa namanya? Soal tertentu gitu ya dengan LMS-nya MPK begitu. Kemudian kita coba buatkan tryout bagi teman-teman. Setelah didampingi, kira-kira kesiapannya seperti apa? Supaya pada saat mereka nanti ikut UKM PPG ini betul-betul bisa menjalani itu dengan baik dan persiapan yang kami lakukan ini betul-betul memberi dampak bagi mereka. Seperti yang sudah terjadi di Prajabatan, Bu. Pada saat kami seperti ini ya, seperti les gitu ya, didampingi betul gitu ya. Beberapa kali pertemuan begitu. Dan puji Tuhannya berdampak bagi mereka. Ini juga nanti setelah PMM-nya selesai, kita akan lakukan kegiatan pendampingan pertama, kedua begitu. Dan kita sudah siapkan, ada tim ahlinya yang sudah kami siapkan untuk mempersiapkan UKM PPG-nya akan seperti apa begitu. Karena kami juga mereview panduan yang ada sekarang di 2024, sehingga nanti kami akan mendampingi sesuai dengan kebutuhan itu. Sehingga nanti silahkan Ibu Vinja bisa bergabung di grup yang ada di grup pendampingan tadi, karena materi juga ada di sana. Nanti akses videonya juga bisa diakses juga di sana begitu. Silahkan Bu, jadi tidak masalah nanti kalau misalkan akan menyusul begitu. Kalau ini nanti berkelanjutan ya kami akan lakukan ulang lagi siklusnya dari siklus 1 dan seterusnya begitu. Baik, Pak. Berarti nanti seandainya ada guru saya yang terpanggil Ya, untuk mengikuti PPG, berarti saya bisa eh, sharing di grup pendamping PPG ini ya, Pak ya? iya, iya. Dan nanti kita akan lakukan pendampingan begitu ya. Sifatnya kolektif Bapak dan Ibu ya, tidak apa namanya, tidak sendiri-sendiri begitu ya. Nanti kita akan kumpulkan begitu. Ini tahap ini selesai, kita lanjutkan apa. Berarti nanti kan ada susulan lagi tuh, mempersiapkan lagi. Maka ada tim yang mempersiapkan itu, tim yang berikutnya akan mempersiapkan untuk UKM PPG begitu. Begitu seterusnya begitu Bu. Sampai selesai untuk program PPG bagi guru tertentu atau dalam jabatan ini. Oke, baik, Pak. Terima kasih Pak Wahyudi Iya, untuk penjelasannya. siap, siap. Sama-sama Ibu. Baik, Ibu Bapak, apakah ada yang lain lagi yang ingin disampaikan? Ada yang belum jelas, boleh dipertanyakan kembali, atau ada satu kendala tertentu begitu bisa disampaikan. Dipersilahkan Bapak dan Ibu, jika masih ada. Wah, ini sepertinya sudah aman ya. Pak Wahyudi, Siap Bapak? ye, terima kasih banyak untuk penjelasan-penjelasan yang sangat berguna. Puji Seandainya Tuhan. MPKG ada yang berminat, mereka bisa mengajukan ke MPKG, Pak, Betul Bapak, untuk seperti yang di Jawa Tengah DIY sampun Bapak. Nah ini nanti oke. monggo dari MPKW yang lain kalau misalkan dilayani khusus dengan apa namanya, kadang-kadang kan ada persoalan-persoalan khusus di setiap daerah Bapak dan Ibu ya. Nanti kami berusaha akan apa namanya mengirimkan teman-teman kami yang punya kapasitas itu. Misalkan seperti Dapodik, SIM PKB, itu memang kita harus melibatkan eh, tim admin yang ada di Dapodik Bapak dan Ibu karena bisa akses ke sana sehingga bisa menunjukkan gitu seperti yang kami lakukan secara nasional. Begitu Bapak. Ye, Jadi ye, prinsipnya matur. siap. Terima Iya. kasih. Siap Bapak. Baik Bapak dan Ibu, sepertinya sudah oke ya. Ini mari kita persiapan tirakatan ini.
Ini saya bertugas juga tirakatan Bapak dan Ibu malam ini. Saya jadi pembawa acara tirakatan ini nanti setelah ini. Begitu Bapak dan Ibu ya. Semoga apa yang saya sampaikan dan diskusi kita bersama tadi memberikan manfaat bagi kita semua. Dan nanti kita tidak harus kembali ke room utama. Kita akan tutup Bapak dan Ibu di room kita begitu dengan doa bersama. Kami mohon dengan hormat Pak Takim bisa membantu kita untuk menutup di dalam doa Bapak. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk anugerah kesempatan kami boleh mendapatkan informasi yang sangat berguna dari narasumber Bapak Dr. Wahyudi. Dan kami percaya Tuhan, Kau juga memberi kami kekuatan agar dalam memimpin para pendidik, kami bisa melakukan yang terbaik, memanfaatkan kesempatan yang luar biasa ini. Kami mohon juga Tuhan agar setiap kami Engkau perlengkapi untuk bisa memotivasi, bisa menggerakkan agar teman-teman juga bersiap untuk segera memenuhi semua persyaratan yang diperlukan. Bapak, kami berdoa untuk Pak Wahyudi dalam segala pelayanan, pekerjaan beliau, dan juga malam hari ini untuk acara tirakatan, dan sebagian dari kami juga akan mengikuti acara-acara itu di tempat kami masing-masing. Dan kami berdoa Tuhan untuk hari ulang tahun ke-79 NKRI. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat anugerah-Mu pada bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan pendidikan Kristen di dalam tangan. Amin. Amin. Bapak, matur nuwun sangat Bapak sudah memimpin kami dalam doa. Ya. Makasih ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai ketemu di Kasih. kegiatan-kegiatan berikutnya ya. Tuhan memberkati kita semua. Kasih. Yes.